semua masalah itu harus ada solusinya. Ya tapi kan Jalanin gak aja. seru gitu ya. Ya kenapa harus ada solusi? Ini kan udah jelas. Sekarang concernnya lu di mana? Iya, apa? Concern lu Selain apa? cicilan lo masih banyak tadi. Itulah. Pertama cicilan handphone, tapi oke lah itulah cicilan handphone gue bisa KPR? alihkan lah ya. Tapi kan KPR ya, apalagi Cicilan mobil? mobil ya kan. Banyak juga ya cicilan. Selamat datang di Pangkalan Joni Random lagi, saya Alan Perdana. Bentar lagi saya bakal duduk bareng Rina dan Riza. Dua-duanya agak lebih senior dikit ketimbang saya waktu kuliah bareng di ITB dulu. Plus Tomo yang udah beberapa kali datang juga sebelumnya. Rina dulunya banget adalah geologis atau geofisicist, tapi sekarang adalah General Manager atau GM di salah satu perusahaan minyak pemegang kuasa blok migas penting di Indonesia. Di struktur perusahaan minyak Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintah Indonesia, GM atau General Manager itu adalah posisi yang paling tinggi. Mantep banget pokoknya Rina. Lalu biarpun lulusan teknik geofisika, Riza memilih berkarir di industri perbankan syariah. Pernah beberapa lama tugas di Oman, pernah juga 2 kali menjabat direktur di Bank Syariah di Indonesia. Saat ini menjalankan kantor konsultannya sendiri di industri perbankan yang notabene agak jauh dari industri di mana tempat Rina, Tomo, dan saya berada. Lalu Tomo udah beberapa kali datang sebelumnya, adalah geoscientist senior handal berpengalaman di Indonesia. Mungkin kata handalnya itu yang bakal agak dipermasalahkan oleh Rina nanti. Semoga nggak terlalu random, makasih buat supportnya selama ini. Oke, selamat datang di Pangkalan Joni Random. Ada Tomo. Tomo, Repeat order. repeat order. RO. Rina dan Riza. Nanti gua ini. Tapi emang nggak ada yang nggak boleh ditanyain ya? Boleh lah, cuman ada yang nggak boleh dijawab itu Iya, aja betul. sih. Ya. Nah, lu mau nanya apa juga? Lu Banyak kenalin yang dulu nggak dong, bayar kenalin kok. dulu dong, ini siapa? nggak bayar kok. Nanti lah Nanya. di recording yang lain lah. Enggak, tanya dulu ini siapa lah, kenalin dulu lah. Kalau nggak kenal, bukan? Kalau gua kan udah tiap podcast Sebagai yang RO ya. sebagai RO. Gimana kalau Rizanya aja yang kenalin diri sendiri? Nah, coba. Kenalin dong, masa tamu kenalin diri sendiri. Bener. Jadi Riza ini Riza ini angkatan 96 dari Teknik Geofisika, angkatan gua. di bawah ya, di bawah lu kan angkatannya ya. Di atas gua tapi di bawah lu. Tapi bekerjanya bukan di industri migas seperti kita yang bertiga. Gua sebenarnya nggak juga sih. Gua nggak. Sekarang udah Lu banyak di migas shift lah, keluar dari masih migas. Mini ya sedikit. Kalau bisa mah enggak. Duit podcastin dari mana? Ya dari sana awalnya kan. Nah, ya udah itu dia kan. Tapi enggak juga sih. Dari PCR lab ini saya ada duit sisa. dari Oh, yang situ. 700 juta sebulan itu. Kagak. Asik juga ya. Ibu Rina, angkatan 96 juga. Lu ketua angkatan ya? Kok ibu sih tante? Oh tante ya, Gua Kak Rina. dulu ketua himpunan. Dia ketua Oh, lu ketua himpunan ya? Baru tahu. Nggak tahu gua. Ketua Binwalnya dulu siapa? Ya nggak ada lah dia. Karena kita kan ketua. merangkap. Nah, ya, kita yang merangkap. Iya. Lu jadi bisa jadi apoteker juga, bisa jadi podcaster Oh, juga. ketua kaderisasi gue. Iya. Iya lu, bukan Oh, gue. lu. Tapi lu report ke gue. Kelihatan sih dari kelihatan dari tampang sih. Makanya 97 nggak ada yang mau ngomong sama kita kan itu. Tapi Rin, tadi gua nggak sempat nanya kan untuk memperkenalkan sebenarnya harus tahu juga. Dan nggak boleh menyebutkan nama company, tapi gue general manager di situ. Tuh kan? Oh iya. Lu tuh jangan berasumsi lah, gimana sih? Oke. Berarti gua nggak tahu. Berarti memang lo nggak tahu. Ya udah kalau gitu lu perkenalkan aja lah. Oke, perkenalkan. Lu seorang general manager di mana? Salah satu perusahaan migas di Indonesia. Oh, yang oke. berlokasi Yang tidak boleh disebutkan yang berlokasi namanya. di Jakarta. Tapi udah kesebut tadi. Belum. belum dia Belum nyebutin menyebutkan apa-apa. nama. Oh iya, oke. Nyebutin apa? Ya udah yang begitu lain gua deh selain. menyebutkan namanya, Makanya gua mesti- problem kalau pakai perkenalan Nggak mau. boleh nanya. Enggak dong, harus tahu dong. Itu kan Rina. Ya, lu Seorang mekanik general geofisika. manager di suatu perusahaan di Jakarta yang nggak boleh kita sebutkan gitu kan. Iya. Oke. Tapi Rin, gue dari yang kuliah nggak dulu boleh. sampai sekarang, lu kayaknya nggak pernah berubah deh. Iya. Dari segi apa nih? Ini positif apa negatif? Gue nanti Dulu nyebelin, sekarang nyebelin banget. Gitu. Oke, nanti kesana tuh Dia physical takut tahu features. nggak sih ngomongnya? Dulu takut, sekarang takut banget. Nih, si Tomo ini Ah, iya. untuk bisa selangsing ini, Oh, iya. effortnya gila-gilaan. Lu gue lihat di Strava lu kayak
75 kilo seminggu ya rata-rata lari. 80. Ya itu kan jadi hobi ya. Nah, kayaknya gue nggak pernah lihat lu ada di Strava atau lari atau olahraga. Dia nggak Tapi- sarapan men. Iya. Lu tahu lihat tuh dari tadi nyemilin kacang. Biasanya gue yang ngabisin kacang itu, sekarang enggak. Lain kali jangan ada lu lagi lah. Itu kayak rezeki anak soleh aja lah. Tapi apa? Murni genetik apa? Pure genetics atau? Genetik, kenapa mau kenalan sama mama gue? Gue terintimidasi ya dari Rina. Dia emang udah, lu punya cita-cita untuk menurunkan Kalau- berat badan kan. Iya tapi susah banget kan. Kalau kayaknya kalau Bro Riza normal gitu. Normal. Dari segi apa? Maksudnya dengan pertambahan umur, Tapi enggak sih. metabolisme berkurang, Kayaknya lu segitu-segitu aja sih dari zaman dulu Agak. kuliah. cabir lah. Gua naik turun lah tergantung suasana hati. Enggak, maksudnya enggak ada yang kayak misalnya temen lu si Dedi itu kan dulu. Sampai sekarang kan jauh banget kan? Iya. Bentar, Ya kan? mayoritas tiap podcast Tomo ini Hanya itu. Bukan ini membuli kebetulan Dedi. aja. Kenapa? Karena ada masalah Enggak kalau sama ada, dia. enggak ada, lu nih aja nih. Ini kebetulan aja. Tadi kan yang kurus jadi gemuk yang gitu itu. Tapi enggak sih, kalau lu tuh kayaknya ya normal, apalagi lu kan ya. Nggak abnormal. Tetap kurang gizi dari dulu kan. Kalau lu Iya, juga asli. Iya. Gue nggak pernah lihat dia, Tante Rina. Iya. Ya udah. Emang Always rezeki orang lean. memang beda-beda. Kebetulan emang rezeki gue agak banyak aja di lintas sektor, nggak kayak Lari yang kagak. lain-lain. Nah, tapi lu nggak suka olahraga gitu? Enggak. Ngapain? Sama Duduk sekali. aja. Nggak pernah olahraga. Jalan kaki. Kegiatan apapun. Enggak pernah. Anjir, tulan. Lu harus belajar sama dia. Apa yang mau dipelajari? Apa yang mau Genetik. dipelajari? Metabolisme. Gue belajar dari lu, gue lari, Iya kayak juga ngapa-ngapain. Sampai sekarang Enggak, tapi lu aja lah, nggak usah ngomongin Dedi lah. Gua disalah-salahin mulu ngomongin Dedi ya. Enggak, lu kalau dari kuliah sampai sekarang kan naik berapa kilo? gue kuliah 65. Sekarang? Hari baik 98, 99, hari buruk 101, 103. Iya. 30 kilo lo naik kan? Lu geser sini dikit. Itu ada frame-nya. 30 kilo lo naik kan? Iya. Gue Itu gara-gara lu nggak pernah olahraga apa lu suka makan? Best gue pas pandemi yang ngikutin lu lari itu 95. Tapi hidup nggak bahagia. Kenapa hidup gak bahagia? kenapa? Kayak susah gitu. Makan ditahan, terus Nah itu dia. Gue waktu lulus, waktu gue keluar dari ruangan sidang itu ya, di Oh, hari yang tahun sama 2000 tuh gue berapa tuh? 6, 27 ya? jangan pernah ajar gitu loh. Bareng sama lu kan? Anjir, enak aja. Gue kan bareng sama lu bang. Kagak. Ah, 2006 kalian bareng? Gue ya? Gue 2021. 6. 2001 gue. Bulan apa? April. Kok lo goblok itu? Kenapa bareng gue? Pokoknya gue duluan depan. Gua nggak mau nengahin lah. Ini antar kalian lah ya. Kagak, pokoknya gue tuh sama siapa ya? Agak apaan? Gue Januari. Sama si Agus Moron gue. Oh iya, satu moran satu lu. Anjir, Agus Moron gue lupa lah. Serius. Tahu lo? Yang mana ya? Lo nggak bakal ingat. Yang lagi. mukanya kayak Roma Kayak Irama. Roma. Lu pasti tahu kan? 9 berapa? Enggak, gue lupa. Ya sama, 96 sama gue. Kita. Agus Moron. Nama benernya siapa? Agus. Agus. Ya Moron apa? Bukan selain Moron. Sifatnya. Agus Hartanto. Agus Hartanto. Enggak, tapi gue nggak inget loh. Gue nggak ingat, sama sekali nggak ingat. Gue ingat Agus tuh 93, ya kan? 94 itu. Agus 94 Abdullah ya? kan? Nah, 93. 94. 94. Agus 99 ada Agus. Agus 95 95. ada. Ya kan? Asum. Agus, iya. Agus Moron nggak inget. Makanya memang low profile tapi high profit. Ya. Sama 96 tuh Low profit, high profile ya. enggak lah itu kita hampir semua tuh low profile dan high profit. Sekarang di mana emang dia? Dia di mana sih? Lagi di Laut Natuna. Anjir, emang high profit emang ya. Betul, kebayang kan? Iya, dia kerja bangsanya ya setahun dua. Berarti kalian tuh banyak ya yang di industri mikas ya? Dia kan gue udah bilang. Kapan? Nggak ada yang denger. Gue udah ngomong. Off the record tadi kan? Berarti kalian memang banyak ya yang di industri mikas? Enggak banyak banget tapi semuanya low profile dan high profit. Iya. Iya. Cuma gue aja yang high profile dan high profit. Lain kali nggak usah diundang, udah ngabisin kacang ya kan? Karena satu-satunya perempuan cuma dia. Gitu ya. Apanya? Yang lainnya nggak dianggap. Anjing. Iya gue sampai masa sih? Iya. Emang kalau cewek di angkatan kalian berapa sih? 4 ya? Iya. Umi. Iya. 4. Pung. Enggak tahu kan lo? Oh Simpung. Iya 96 ya. Gue ingatnya dia 95. Atau lagi siapa? Irin. Irin. Irin gue nggak tahu. Ya udah. Jangan ntar jatuh cinta.
Cakep ya? Abang udah pernah jatuh cinta. Dan gue di dump sama dia gitu. Kacamata kan Irin kan? Iya. Iya. Tahu ingat. Yang mana sih? Cece. Ya udah Asal ya, kalau gua nggak lupa tahu loh. aja. Enggak, dia dulu aktif gak sih? Aktif tuh apa? Coba lo ini Anjir. definisikan aktif. Aktif. Ya, aktif. Nyebelin gitu kayak lo. Ya udah berarti enggak kan? Kalau nggak inget ya udah. Gue inget Empung juga nyebelin sih ya. Gue inget itu dia. Gue terakhir ketemu. Berarti aktif Nyebelin lah, Ya, Empung aktif baik juga banget. ya. Apaan? Mana ada? Nggak ada. Kalau buat gua Empung baik. Nggak ada. Kalau sama lu empung baik maksudnya. Iya Kenapa dari bisa dulu gitu? rasanya, ke semuanya juga begitu. Tapi sama juga kayak si Abang. Enggak, dong, kalau yang rasanya belagu sama itu aja. memang Rina. Kalau Umi sih, Nggak, Baik. kalau Umi baik lah. ya Umi baik. Baik. Itu satu-satunya cewek di TG yang gue bisa anggap baik lah. Serius. Iya. Angkatan 96. Enggak, maksudnya angkatan bukan kita angkatan enggak? kita lah. Kalau angkatan kita kan teman lah ya. Kalau itu kan bukan teman. Ya itu satu-satunya yang baik sih gua. Satu-satunya di TG Iya, siapa? yang baik Umi. Siapa lagi? Itu masih ada Priska, Gita. Iya kan 97 kan enggak ngospek kita yang ngospek ya. Iya kan? Iya tapi kayaknya terlalu tendensius kalau bilang cuma satu-satunya yang baik itu Enggak, tapi Umi. Gita juga Kalian nyebelin, ceweknya men. siapa sih angkatannya? Ada Susi, ada dia, ada Feby, Nisa. Nisa. Nisa sama Teguh. Nah, Teguh Ya, ya. Nisa sama Teguh. Ya Teguh 96 kan? Ah, cowok yang baik itu cuma Teguh. Dari dulu. Gua enggak dianggap ya. Lu memang Enggak lah. Tapi lu agak-agak belagu juga sih kalau dulu ya. Asli belagu lah. banget. Gimana belagunya? Gue pengen tahu. Ya nyebelin lah kayak sebelah lu. makanya kita bener 11 12. Gue inget kalau waktu masa-masa Binwal itu emang lu salah satu yang kita agak antipati gitu. jijik gitu ya. Iya. Enggak lah, kalau 96 tuh gue cuma ngelihat yang baik tuh cuma Teguh sih. Memang sampai sekarang memang Teguh baik sih. Iya kan? Gue mah diem-diem aja. Ya itu justru itu. Maksudnya hatinya tuh tulus gitu. Kalau diem ya nggak bisa dibilang. Diam si Sumanto diam-diam makan orang. Habis. Iya bener juga sih Bang ya. Mendingan ya dia nggak diam tapi nggak makan orang. Tapi nggak boleh disebutin. Ini susah nih kalau misalnya nggak disebut-sebutin. Apa sih lu mau ngomongin apa? Tapi lu eksplorasionis nggak sih sebetulnya? Statusnya apa kerjaannya? Kan dia general manager. men. Iya general manager iya fungsional. Tapi Apa? Selain fungsional in apa? mindset, in spirit itu kan kalau geofisicist yang kerjanya lulusnya jadi geofisicist tuh gue lihat tuh kayak si Tomong ini. Tai. Kenapa harus gua? Enggak. Berarti dia harus ditanya dulu pertama. Lu begitu lulus waktu itu kerja di suatu perusahaan yang nggak tahu lo mau sebut apa enggak. Itu jadi geofisicist apa langsung jadi general manager? Nggak mungkin lah jadi general Enggak manager. tahu gua. Enggak tahu. Bagus juga pertanyaannya. Jadi geofisicist Wah, junior. berarti memang Sebenarnya gue dulu di hire sebagai junior geologist. Kenapa? Karena slotnya yang ada itu. Tapi mereka jatuh cintanya sama gue gimana dong? Ya. Terus dulu gue kan masih termasuk yang beruntung Tapi angkatan kalian kan sebenarnya gue masih masuknya sebagai di jurusan geologi kan gue masuknya. iya, kalian kan masih jadi jurusan-jurusan. Kayaknya 97 deh mulai pertama geofisika. kali banget title gue itu sebenarnya junior geologist. Itu udah lama banget ya Teh. Ijazah lu apa? Ijazah gue Tai. ada nggak ya? Ijazah. Sarjana Ya, teknik yang mana? geologi Yang- apa? Yang khusus menjahit apa yang mana? Julian. Sarjana teknik lah apa? semua. Lah mana ada? Enggak ada ya? Nggak ada. Sarjana teknik. Tai. Nggak ada. ST doang. Lu lulus gak sih? Gue punya nggak ijazah? Enggak gue. Apa ini pertanyaannya? Ada. Nggak ada. Gue yang tanda tangan Coba gua tanya deh. Emi Suparka. SIKOM. Karena dia dekan. Iya dekan itu kan Ilmu jadi kan di komunikasi. FIKTM kan. Terus ada program studi Oh, gue atau masih jurusan? FTM. Iya. Lu FTM. Oh iya sih. Kita FIKT. FIKTM Ibu Emi Suparka yang tanda Kan tangan. 98 kan mulai ada jurusan. Lupa gua. Iya kayaknya iya, awalnya gua masuk itu kayaknya masih FTM. Tanda Itu tangan juga di siapa? Ijazah si Pak Bu M ya? Kadirman. Soekarno. Bukan deh. Siapa? Dekan ya? Iya, tapi dekannya siapa waktu lu? Oh, Daharta Dahrin. Bukan lah. Tai gua lupa lah anjir. Ketua jurusan. Katili. Oh iya. Tua banget. Oh dia Katili. Siapa ya? Gue dulu yang pokoknya ketua jurusan itu Iman Taib. Iya. Ya. Masih dia. Sama Ibu Emi. Bu Emi ya? Iya masih Bu Emi. Gue nggak ingat gue. Ketua jurusan kan nggak tanda tangan ijazah.
Enggak ya? Enggak, dekan. Dekan sama rektor. Oh, kalau Rektornya dulu jurusan siapa transkrip nilai. Oh iya. Kalau kita apa itu? Kadiman itu ya. Kadiman kan? Rektor Apa kan? itu? Iya, Rektor. Kadiman namanya. Kusmayanto Kadiman, ya rektor. Rektor. Nanti lah ya. Gue Gue juga nggak ingat sih sebenarnya. Oke. Jadi lu berapa lama sih jadi geofisika itu? Geologis. Oh iya, Din. Ya, sorry. Setahun terus gue bilang udahlah ganti aja jadi geofisicist gitu. Oh lu geologi setahun. Terus lu ganti jadi Ya suka-suka gue gitu lah kan. Nah, Enggak, gue tadi mikirnya ya udahlah setahun aja lah terus ganti general dia manager. jadi Enggak, GM belum kan? Gitu kan belum gitu. Ya, Itu kan- agak panjang dan painful. Kayak kata mau Apa tuh? double Degree. roles, single salary. Kan sekarang modelnya seperti itu. Enggak, kalau dia Geologis plus geophysicist, salary-nya single. no roles with salary ya. Nah, gitu. Yang dicari tuh yang kayak gitu. Magabut. Itu mah dia sekarang GM. Iya. Iya betul. Iya kan? Tuh kan makanya nggak boleh menyebutkan nama company-nya. Enggak, tapi lu sebagai GM gue pengen tahu sih. Sebenarnya ini gue pengen nanya sih tadi sih. Nanti pertanyaannya akan berubah. Tapi kan kemarin gue ke IPA gitu ya. Ke IPA yang biasanya enggak lah. Kan gue jaga booth. Jadi gue dapat apa namanya kartu e-money. Enggak, tapi ini loh, maksudnya gue gak ngebandingin sama IPA tahun lalu sih. Itu gue lebih ngebandingin sama general IPA zaman 2000. Yang 2 tahun yang lalu. Enggak, 3 tahun, 4 tahun. Dulu lah. Maksudnya gue juga sebenarnya jarang-jarang ke IPA sih gitu. Maksudnya 2 tahun yang lalu waktu gue yang ketuanya. Iya kan? Lebih dari itu. Anjir. Belagu bener nih. Gue jarang ke IPA juga kan. Maksudnya enggak, baru tahun kemarin, tahun ini sih sebenarnya gue ke IPA terus mencoba tertarik sama paper gitu. Walaupun gue sebenarnya udah anjir malas banget sih. Ya udah lewat itu Iya, harusnya ya. enggak sih sebenarnya. Enggak, harusnya udah lewat. Iya Tapi sih, terserah lo iya aja sih udah lewat sih anjir nggak mampu gue berarti. Iya. Apa sih? Tapi anyway, kalau dulu tuh ya seingat gue tuh kalau sama satu sesi gitu ya, misalnya jam 9 pagi anggaplah gitu ya. Ada sesi itu bisa sampai ada 6 ruangan, 7 ruangan gitu kan yang kita pilih. Wah, di sini ada eksplorasi, di sini ada eksplorasi Indonesia Timur, di sini ada drilling, di sini ada ekonomi. Sampai susah gitu milihnya. Nah, kemarin tuh kok cuma 2 ya? 2. Tahun ini kan ini bukan IPA seperti biasa karena yang terakhir itu kan di bulan September tahun lalu dan harusnya yang tahun ini itu bulan Mei. Cuma kan harus mundur kan karena ada ASEAN kan. Jadi JCC direnov dan kita harus pindah ke AS. yang jauh Which banget is better. itu. Enggak lah. Jauh banget. jauh. Kayak tempat orang buang anak. Nah, itu Udah ada tol di jadi situ kali. karena gue juga baru tahu tolnya nyampe situ. Ini udah lama itu. Itu pembangunan Gue akselerasi. tuh anak Jakarta proyek Selatan, strategis bukan nasional. anak selatan Jakarta. Ya, Itu gue mah- dari dulu itu tuh mah anak udah di Jakarta barat. Selatan. Iya itu. Ya. Tapi kayaknya kalau angkatan lo memang sebaiknya sudah nggak datang ke technical paper. Gue berusaha untuk mengupgrade. Enggak. Ya itu kan harusnya IPA itu adalah tempat lo bisa mengakses evolusi lo di industri migas ini ya. Bahwa lo mulai dengan jadi student volunteer gitu kan. Sesudahnya lo mulai dengan mendengarkan paper dan mulai menulis paper, mempresentasikan di IPA dan sesudahnya itu udah nggak usah ke technical session. Jadi sebenarnya gue Lo udah itu telat udah ya. harusnya udah di plenary session. Kok sepi banget ya? Mau gue kuliahin. Nggak, jadi biar lo punya podcast ini juga ada arah hidupnya, arah tujuan hidupnya gitu loh. Yang lo nggak punya itu Gue kan belum sempat ngomong yang itu. lo Bro Riza, datang ke KIP? Terakhir datang ke KIP kapan? Gak pernah datang seumur umur ya? pernah. Ada Gak singgungannya pernah gua tertarik sama- ya? dia tuh langsung memilih jalan hidup yang benar. Iya. Nah, nggak kayak kita ini. Enggak, tapi serius. Gue tuh tadi tuh pagi-pagi gue kan lari gitu. Terus gue sambil mikir apa ya yang ingin gue tanyain. Karena gue tahu lo mau datang ke gue pengen nanyain itu gitu. Karena jawaban orang kan bervariasi. Kenapa sepi? Kenapa ini? Nah, gue pengen tahu sebenarnya pandangan hidup. Pandangan hidup. Kalau lo lihat dari number of participants itu sebenarnya naik. Mau gue bacain nggak statistiknya? Ada sih gue Enggak, tambahin. sorry. Partisipan tuh maksudnya apa nih? Delegates, both delegates itu naik sekitar Ini yang berbayar nih ya? yang berbayar itu naik dari tahun lalu Lo nggak sekitar masuk kategori itu 750. kan? Astaga, Visitor. nggak punya harga diri banget.
tahun ini sekitar 850-an. Kenapa ini tahun jadi lalu berapa? interview IP? Sekitar 750 untuk delegates. Berarti naik 100 lah ya. Ya naiknya sekitar 100. 8% lah ya. Kalau yang delegate yang kayak dia gini, yang cuma numpang datang, Enggak, itu tapi- juga naik dari 10.000 jadi 12.000. Delegates itu normalnya di peak itu berapa sih? 1.500. 1.500. Berarti sekarang udah setengahnya lah ya. Betul. Setengahnya. Iya. Oke, oke. Ada berapa company sekarang di Indonesia ini? Satu. Nah, Pertamina dan Oke. teman-temannya. Dan teman Pertamina dan yang akan jadi Pertamina. Betul, Pertamina saudara-saudaranya dan yang akan menjadi Pertamina. yang akan menjadi Iya. Pertamina. Keluarga besar. Nah, ya oke. Iya. Terus? Lu bentar lagi mau. Iya kan gue bilang akan menjadi Pertamina. Andaman udah out. Ikut dong kalau ada ini. Tapi ada Cepi, enggak jadi lah udah aku di sini. Tapi bukannya dia mau pensiun ya? Siapa Cepi? Oh sangkatan ya, sorry. Berarti enggak. Enggak, itu juga dia bedanya. Kalau kita kan udah siap pensiun ya Bang ya. Udah. Dia kalau pensiun gak terima. Tapi kalau yang penting pensiun tuh kan kalau udah punya duit udah cukup kan Bang? Cukup. Iya, itu bedanya angkatan. Relatif sih nggak tahu sih lah. Gue mau bahas itu. Enggak males. juga sih. Kalau kayak cukup atau enggak kalau soal duit itu biasanya lumayan mutlak. Enggak relatif. Jadi lu bilang Cepi duitnya nggak cukup? Waktu itu sih memang pernah dibahas ya. Kurang. Dulu. Tapi kan Cepi Pertamina baru kali total kan dulu. Total iya. Enggak, tapi yang dihitung kan waktu itu memang pesangon total. Itu pun belum cukup ya. Itu ada di salah satu IPA waktu itu. Gue sama dia duduk sebelahan dan kita menghitung pesangonnya dia. Ya belum. Tai balik lagi. Enggak. ini Enggak sama kayak Tantiem-nya mantan direktur bank ya. Enggak nanti. Dia mantan treasurer. Ada nanti, bentar dulu lah. Mantan treasurer. Nanti gue pengen nanya Kalau juga itu tuh. pasti cukup. Osi ya? Lu bukan treasurer? Kemal. Oh iya Kemal. Apa Yang ganteng kabarnya? banget itu. Iya. Masih ganteng banget. Sampai sekarang. Gue tahu itu Kemal. Mutlak. Itu juga mutlak kan. Baik lagi orangnya kan? Iya, tapi udah gitu ganteng. Iya makanya. Enggak gendutan gitu umur Oh segitu. enggak. Oh enggak. Enggak. Dia runner juga men. Cuma udah lari jadi ganteng gitu kan. Kalau lo kan Dia lari Lu lihat dia kan? ngeliat lo lah dia kan belum lari. Gua enggak lari sekarang. Apa kabar si Kemal sekarang? Ganteng. Anjir ganteng. Emang ada orang nanya apa kabar dia sekarang ganteng? Apa hubungan? Tapi lo inget Kemal dong. Kegantengan Dia itu kan di mutlak. bank kan dia. Iya di Standard Chartered. Masih sampai sekarang. Masih. Tapi dia kan sempat Treasurer. Islam bersih kan. Betul. Dia termasuk salah satu korban selam bersih. Iya dia Sebentar. Mahdi. Angkatan itu yang kabur dari selam bersih itu dia sama Mahdi. Gini Rin, kalau gua udah berapa kali kan podcastin sama Tomo. Tomo ini kalau ke migas itu ujungnya ngomong ini Tai sunset kagak, industry men. gitu. Oh ini sunset. Udah lewat dan sunset mah. Oh, udah tengah malam ini midnight. Enggak, cuman kan kalau gue bilang sebenarnya praktisinya kan ya terlepas yang udah mati lah ya, ataupun yang udah pergi, tapi kan masih mayoritas masih ada gitu loh, ya kan? Iya, Maksudnya tapi mungkin paling yang kemarin total di Pertamina kan atau Chevron di Pertamina kan, tapi kan orangnya ada terus gitu. Terus gue tanya, Bro Riza tahu gak sih IPA itu apa? Tahu. Oh iya tahu ya. Gak penting lah, gak penting, yang penting Kan duitnya banyak. gua kan lulus dari ITB juga bro. Wih. Anjir. tapi lulus kan lo ya. Lulus. Siapa yang nanda tangan rektor? Hah? Lu kan? Terus lumayan tuh. Cari. Adiman. Apa lo Google apa? Tapi Enggak, apa? bukan Google mau ngeliat reportnya kemarin. Yang dari Tapi kalau misalnya orang sekarang lulus kuliah masuk ke industri migas, masih bisa pensiun di industri migas. Enggak, tapi sekarang pertanyaan Karena 30 tahun lagi masih karena bakalan dia ada. karena dia lagi nyari contekan ya, gitu kan. Gak siap sama pertanyaan berat ini kan. Jadi gua tanya lu dulu. Lu kenapa sih gak tertarik industri migas dari dulu? siapa bilang dia nggak tertarik industri migas yang nggak tertarik sama dia. Nggak nge-apply tapi nggak gitu, nggak keterima ya. Makanya, akhirnya gue jadi sakit hati gue kan. Dia kan gitu baper. Siapa yang mau terima gue? Enggak, tapi kan waktu lu lulus, lu tahun berapa sih lulus? Tahun 2001. 2001 tadi kan udah bahas. Lu nanya Memastikan sama aja. gua gitu, sama lu gitu. Enggak, gua 2000 udah lulus. Enggak, 2001. Itu kan migas istilahnya masih dalam kondisi yang bagus gitu kan. Iya kan? Iya, dulu gue sempat pas gue lulus itu gue pernah di Aneka Tambang gue. Kok masa sih bang? Iya. Di Nggak percaya Pulau tuh Obi. angkatan. Pulau Obi, Gue emang kurang perhatian. eksplorasi nikel laterit waktu itu. Kenapa Coba nggak kalau diterusin? stay di sana. Iya. Lu udah punya smelter sekarang. 3 bulan gue di situ kan. Udah kayak raya.
Ini podcast bisa lu beli. Iya. Ide buat Gue tuh PCR sebenarnya masih merasa belum kaya karena belum punya smelter aja. Patungan yuk. Gue langsung cuma ngeliatnya ke lo Lan. Gak ngeliat ke dia. Gua jual Smelter. juga podcast ini. Oke, Semester iya. biji apa? Terus. Nah, betul. Bijinya ini yang harus kita. Jadi kebetulan gue waktu kesana itu gue punya bad impression lah tentang itu kan kayak seperti benar-benar buka apa ya, buka ladang, buka lahan gitu. Sebenarnya nggak ada. Which is nggak ada infrastruktur sama sekali gitu ya. Yang nggak ada bedanya juga sama migas sebenarnya kan. Tapi gue belum pernah di migas. Cuma gue taunya tuh pas di sana itu lu tidur cuma beralaskan balai-balai bambu doang gitu kan. Emang lebih rough sih. Kemudian itu kayak gubuk apa namanya, gubuk bambu begitu Dan ya. waktu itu angin belum masuk kanan ini kiri. juga ya, belum naik daun juga ya. Belum kan, waktu gue pakai ada sensitivity gue ngeliat sih masih belum mateng sih, nikelnya itu belum pada ini. Jadi menurut gue sih ini agak terlalu dipaksakan sih. Itu lo gak melihat adanya kemungkinan. Potensi. 20 tahun ke Ya depan. gue kan Coba anak, sekarang taruh di nikel. gue kan fresh graduate waktu itu. Akan ada EV gitu kan ya. Iya. Ya, lo nggak kepikir waktu itu bakal ada Ioniq 5 gitu. Iya. Mana? Aduh. Kia EV gitu. Ya itu, jadi gue kan di sana itu pas ada Lu berapa lama tuh di 3 bulan. Oh 3 bulan. Oke. Iya benar gue. Bayangin gue nggak denger ya. Gak, keadaannya di sana tuh memang 3 benar-benar bulan udah menyerah prihatin. dari Pulau Obi. Ya gue di sana sakit bro. Jadi di sana tuh sanitasinya jelek banget ya waktu itu. Sehingga gue Lu habis lulus itu jadi belum habis lulus banget gitu. kawin yang pertama pun belum. Belum. Bukannya udah bang. waktu itu. Belum. Masih bujang gue. Lu kok maksa sih orang belum juga? Ya, Bujang soalnya banget. tau dia Nikah yang pertama. nikah yang pertama. Emang ya. gue tanya Gue apa? nikah yang pertama tuh 2002. Ya kan lulus 2000. Oh itu. Sorry 2000 ya 2002. 2001 gue lulus. Nikah yang kedua. Udah nanti aja ya pelan-pelan. Kita Pelan-pelan lah, kita ya. build up deh ya. Kita build up. Jangan langsung. Kalau lu spill semua sekarang tuh Jadi bahaya. ini. Iya. Jadi apa contekannya? Topik hari ini adalah nanti itu kita build Iya. up yang untuk masalah yang ini Iya, ya. iya. Masalah industri migas yang sunset dan Iya. coba biar kalian tuh lebih terarah hidupnya. Apa yang mau diomongin? Ini tuh gue Daripada udah lo gibah selalu ke gibah. Lan, lu tolong dong nih topik gitu. Pembukaan sama topik. Ya, Iya, jadi itu oke. terus nih. Ya udah pembukaan tadi kan udah. Topik itu berarti Mana lu bilang udah tadi? udah. Lu terlalu- bukan ya? Nanti aja recorded separately. Ya, pembukaan sama kita akan jadi untuk hari ini kita akan build up Ya itu, makanya kan. dari ke 1 sampai ke 3 tadi. Boleh kan? Nan? Jangan nah, langsung merah mukanya. Tapi itu nanti kita sisipkan aja sedikit-sedikit lah itu. Betul, Kan? betul. Kan harus ada punchline-nya, harus Gitu building ya, gitu kan. Nah, Betul. jadi kan yang tadi 2002 gitu kan. Udah ini Kita belum mulai dengan selesai 2002. tadi. Ya. Terus? Jadi bicara yang mana dulu nih? Enggak tadi. Sama masalah yang bukan di industri migas. Tadi yang Tapi belum. menurut gue 3 bulan di Pulau Obi nyerah karena sakit ya itu terlalu cepet. Lu nggak tahu orang sakit. Gue merananya waktu jadi Tai kagak bisa jalan, kagak bisa nafas dia. Gue ceritanya pada saat itu gue malam-malam bangun ya, tiba-tiba Ada sorry. pengen Itu ini ada berapa lu di camp gitu? bentar dulu jadi mau. di camp satu camp Enggak biar itu tahu aja. ininya. Jadi ada Situasinya. sekitar 6 balai-balai ya. Di situ masing-masing tidur, termasuk orang lokal juga di situ tidurnya kan. Nah, itu masak di sebelah sananya gitu. Oke. Jadi kalau masak itu Lu kerja untuk aneka tambang. iya. Untuk Unit geomineralnya gue di sana. ya eksplorasi nikel. Iya. Jadi lu masak di situ itu lalat pada berdatangan semua gitu kan. Yang masaknya orang lokal. Nah, di situ tuh gua kebetulan sakit diare gue. Malamnya gua bangun, Itu udah itu hari gelap banget. Hari keberapa tuh di sana? Seminggu 2 minggu gua di situ kan. Bangun malam tuh gelap banget. Gua pengen beser gitu kan. Gak ada yang bangun. Listrik juga nggak ada. Kenapa lo mesti ngebangunin orang? Gua gua nggak bisa ngelihat waktu itu kan. Yang Gelap nyebokin banget siapa gitu. kalau enggak? Nah, akhirnya Gak ada center, handphone gak ada ya? nggak ada. Iya. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue keluar, itu kan dekat banget sama laut lepas tuh ya. Jadi ada air muara sungai dengan. Kenapa lu ketawa? Gue duduk di situ. Di mana laut lepas yang lucunya itu di mana? Atau lo- Kayak ada ombaknya balik lagi. Udah sampai gitu lah. Terlalu jauh mikirnya. Iya. Jadi gue duduk di situ, disitulah gue nongkrong gitu ya.
sembari air tuh mencuci itu gue gitu kan. Kan? Kan? Iya, Betul sama kan? arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana gitu kan. Tapi airnya nggak balik lagi ke gue. Ini imajinasi dia aja. Kalau sungai kan jelas alirannya satu arah. Kalau ini kan enggak, balik lagi. Ya, lu bilang laut lepas sih memang tadi. Ya memang laut lepas kan itu Pulau Obi di selatan ya. Kalau kita kan di Potter kan. Mau boker kan masih di Potter. Jadi boker gue tuh dibasuh lah sama arus air sungai itu gitu. Nggak usah sedetail itu juga sih. Iya, nggak apa-apa Ini sih. lebih ke ini aja sih. Untuk dramatisirnya supaya tahu keadaannya gitu kan. Main cerat waktu itu. Oh iya. Dan itu kan berarti balik lagi kan emang kan. Anjing, ya udahlah. Parah ya. Terus habis itu langsung lu udah deh Ya, give up. habis itu yang nyebabin apa gue kayaknya nyari duit gini-gini amat gue bilang gitu ya. Tapi kan lu baru seminggu. Gue langsung punya stereotipe bahwa wah kayaknya nih eksplorasi kayak gini semua nih gitu. Jadi gue emang udah fed up gitu, gue udah malas gitu ya. Gue cari yang kerjanya enak, yang pulang pergi pagi pulang sore gitu ya. Kerja enak. Which is banking. Pagi-pagi pulang sore duit banyak. Nah itu. Sebenarnya enggak juga, geofisicist di kantor juga. Duitnya Tapi banyak kalau juga. Udah Geofisik kayak operationist tante juga. dong gitu kan. Kan dia geologis. Iya. Tadinya sempat Cuma setahun. kadang-kadang gue nggak tahu ya apa beda antara migas sama mineral gitu, pertambangan mineral kayak di Pongkor gitu, itu kan memang kondisinya memprihatinkan gitu. Tergantung bang, galian C sama galian A tentunya kan beda. Sama kalau mineral itu kalau susahnya itu bisa ini sih, lo bisa mempersingkat masa susah terus tiba-tiba kaya gitu. Kalau industri migas ini ya gitu-gitu aja gitu. Dulu miskin sekarang. Itu Ya. Dulu miskin, Sina sekarang ngomongnya susah. pengusahanya, pemodalnya, Enggak bukan juga. karyawannya. Tapi kok masa eksplorasi itu nggak kayak gitu, nggak memprihatinkan nggak kondisinya? Lo menurut gue terlihat memprihatinkan. Lagu banget. Berarti ada yang Lu beda, kan? mendingan jawab pertanyaan gua tadi Re, itu. Enggak, Diteruskan ceritanya. Kalau di minyak nggak ada eksplorasionis yang ngerjain seperti itu. Itu biasanya seismic surveyornya. Kalau onshore ya merana, kalau offshore ya kapal-kapalnya sih katanya Enak-enak aja. enak-enak Makanya aja. enak segala macam kan. Standar internasional kapal-kapalnya. Nah setelah seminggu itu, Ya akhirnya gue minta keluar. jadi lu minta pulang. Itu kan lu di Pulau Obi kan? Iya. Tapi lo nyari norit dulu kan ya. Hah? Nggak ada uang juga kan? Ini masih ngomongin mencret tadi. Jadi tadi gue udah sebut company-nya ya tadi ya. Iya, Nikah Antap. Tambang kan? Antap Enak kan? juga. Nggak apa-apa. Ya nggak Kan apa-apa, nggak nggak ada yang salahnya juga kan? Lu nggak, ya. Gak ada yang nonton juga. kan bukan antamnya Obi. Ini ngejar 1 juta viewer. ya. 100 ya udah. Angkatan 20. Lu kan pingin, Angkatan gue tinggal 18. Jadi angkatan gue nanti menyumbang 18. Angkatan kalian menyumbang berapa? enggak lu pingin ada plakat itu kan, YouTube itu yang platinum itu Oh, kan. iya. Itu dapat gimana? Ya nanti kalau 1 juta Jadi 1 juta viewer. dapat. Angkatan lo berapa? Berapa ya kita ya? 24, 25. 28. 28. Angkatan gue 18. Berarti itu udah dikurangin 2 gitu enak. kan. 2 kenapa? Meninggal. Iya. Oh iya, ada yang meninggal. Berarti lu selama ini cuma 2 kali ketemuan dong? Oh iya. Kita ketemu. Iya kan lo waktu kawin yang pertama kali kan gue masih sempat kenalan sama bini yang pertama. 2002 Itu kan? kan yang di Bandung kan di Valley ya. Enggak, lo entah kenapa lo waktu itu yang sama anak sulung lo yang pertama kali itu kan ke rumah gue. Lu punya anak dulu sebelum nikah? Sebelum nikah. Sebelum nikah yang kedua. Dia bilang kan tadi nikah pertama ketemu sama bininya sama anak sulung gitu kan lu bilang? Iya, ya waktu itu kan udah setahun mereka nikah. Terus itu yang pertama ya. Kenapa bahas dari Pulau Obi ya? Nah ini masih ada missingnya nih dari Pulau Obi. Masih. Dia kalau sendirian nggak berani nanya sama gue. Oh. Enggak berani-berani aja sih Bang, cuma males aja takut dicolin. Gue mendingan menghindarkan Lu topiknya. kenapa panggilnya Bang ya? Emang dari Apaan? Dia? emang dia aslinya angkatan 2, bukan 96 memang 96. Bang ini. Oh, karena ketua angkatan. Enggak, juga. karena dia Ya orang Medan bang. penonton. Oh, iya. Dia dari Medan. Dipanggil udah. Gak ada deh yang angkatan gua manggil gua Uda. Masa Itu sih? kita kan Pak sih. Oppo. Ya udah gua panggil lah udah lah ya. Lo kurang Padang. Dia ya Padang Anjir banget. kurang Padang gimana dia?
Tiap Gua di, jadi lu tahu, panggil abang karena gue orang tiap Sunda. podcast ini belum pernah kita makan makanan non Padang. Iya. Waduh. Simpang Raya sebelah soalnya. Selalu Padang. Ya kalau dia selain Padangnya itu dari makanan, ya itu tadi Bang Riza ini punya buku hutang untuk semua angkatan 96. Yang nggak ngerasa punya utang pun ternyata punya utang sama dia. Jadi kalau nggak salah tuh di catatan dia itu, yang gue juga baru tahu ada catatannya ya sekitar kenapa 5 tahun nyatetin sudah utang gue orang? lulus. Ya dia bilang gue ngutang sama dia karena waktu itu gue nganterin, karena waktu itu gue nebeng sama dia. Dia kan punya motor waktu kuliah. Gue nebeng sama dia ke PPGL. Itu value-nya itu kalau nggak salah dia naruh sekitar 2.000 ya Bang ya waktu itu ya. Nggak tahu. Padahal kan lo juga waktu itu sepanjang jalan lo curhat ya Bang. Karena lo baru ditolak sama yang cewek Unpad itu. Unpad apa mana sih? Pokoknya yang deket-deket kos-kosan lo itu lah. Oh lu berani sih? Gak ada yang menolak gue kan. Oh gitu. Itu Iya. dicatat. Itu. Sama dia dicatat Lebih sebagai Padang dari orang Padang. bahwa gue tuh nebeng sama dia. Enggak, lu ke kok berani PPGL. jurusan teknik geofisika yang nggak ada namanya di ITB, terus berusaha untuk pacarin orang Unpad. Hah? Kan itu nggak masuk akal, men. Itu namanya optimis. Lu kalau nggak ada jiwa optimis nggak bisa Unpad itu. bukan sih Bang, kayaknya bukan ya. Ada Coba lu inget-inget lagi dulu. Ada deh. Bukan Unpad kan? Itu bukan gue kali. Lu itu. Kagak. Ih, Si Dedi Said itu. itu ITB malah dapat makanya si Dedi. Lu aja. Oh ya mirip Itu lebih bener, carinya ke dalam nggak keluar. Emang di dalam nggak ada. Iya, Ya, kalau di dalam tuh nggak pede orangnya. Lah. Makanya carinya yang ya ibaratnya lu mancing di kolam sendiri. Ngapain mancing di kolam sendiri? lebih gampang. Ya makanya nggak ada ininya, fight-nya nggak ada. Hemat ongkos. Iya hebat om. Hemat biaya. Ikannya juga udah desperate. Gitu ya. Udah mau mati. Ikannya lah. dikit. Ikannya dikit. Jelas-jelas ikannya dikit, saingan juga dikit. Ya saingan sih banyak ya, tapi ya ikan dikit. TA lu apa sih? Bareng sama gua, makanya waktu itu kita gue nebeng lu ke PPGL, yang gue masih ngutang 2.000 sama Pak itu. Dida, sama Pak Iya. Itu gue duluan tak. 2000 udah dibayar Kok belum? lo ini banget belum? Nah dia bilang diputihkan setelah setelah dia curcol yang itu yang 3 jam itu, yang waktu pertama kali dia ini. Nah ini semua orang pada ngelihat handphone pada lupa apa gimana? Enggak, gue pengen tahu tahun berapa gue Lo lulus. lulus. Nah lulus aja nggak inget. Seingat gue Nggak, sih lo maksudnya- tuh lulus bareng gue karena kita TA-nya bareng. Lu lulus nggak sih? Gue sih iya. Lah. Kalau dia gue nggak tahu. Tapi lulus aja nggak Tapi inget tahun berapa? bareng wisuda nggak? Kan kalau wisuda nggak Nah mungkin itu lupa. dia. Ya tapi kan gue juga nggak di sebelah dia lah wisudanya. Gue punya pendamping wisuda Siapa sendiri. rektornya siapa waktu itu? Gak inget bang. Lilik. Lili Lili Jaya. Ini gue dapet ini. Buset masih ada aja. Juli gue 2021. Dia- dia gue. lu foto Lu ijazah? waktu itu patah hati sih. Masa sih? Iya, lu tuh lagi patah hati. Kan gue udah bilang waktu patah hati waktu mulu. lo bilang bahwa gue tuh punya utang sama lo karena gue nebeng sama lo ke PPGL. Gue kan berargumen bahwa harusnya itu di offset dengan gue ngedengerin lo curcol dari mulai Cisitu, dari mulai belakang kampus sampai PPGL. Gara-gara lo baru ditolak sama yang cewek setempat itu, penduduk setempat. Gak ada gue. Kayaknya bukan anak Unpad tapi penduduk setempat. Itu jadi lo ditolak. Gak ada gue ditolak-tolak bener. Enggak, lo bukannya ditolak, lo diporotin. Tempatnya sih itu. Ngorotin apa? Gue gak punya apa-apa. Kayak lu dimorotin juga. Lo inget-inget lagi deh Bang. Nggak mungkin gue lupa. Ini apa nih cerita? Diakuin aja. Lu diporotin Rina pernah? Enggak, gue cuma nebeng sama dia sama PPGL. 2000. Oh lu yang anggap Berarti lu anggap beda ya? putihkan itu, Masalah diputihkan. Dia bilang Masalah sudah morotin dan diputihkan. diporotin. Dia bilang Berarti lulusnya nggak sama dong? enggak, gue Januari dia Juli. Lu yang batch pertama ya? Gue wisudanya Februari. Iya. Lu nggak ingat juga wisuda pernah? Oh Juli lah. Dia nggak usah Lu bayar berarti ongkos. bareng ini, Cepi. Yang Oh, nggak paling dong. Oh pintar. Cepi duluan lah ya. Enggak lah, Cepi kan 4 tahun nggak nyampe. Oh iya? Enggak lah. Kemal? Sama. Sama tuh maksudnya Iya, kan apa? dia Sama juga. lu apa sama Sama-sama Cepi? jenius, sama Cepi. Kemal, Cepi, Teguh sama si Agus. Mandi. Oh Teguh tuh ini juga. Budi. 5. Budi. Kita waktu Budi itu Abdul Muiz. yang pertama ya. Yang pertama lulus dulu. Budi sama Teguh. satu lagi Cepi, Kemal, Budi, Teguh. Teguh, Mahdi. Mandi. Teguh kan ada 2, Teguh yang tinggi apa Teguh Teguh yang teguh. yang gemuk? Teguh yang teguh. Aduh, kan Teguh udah nggak Nisa. gemuk. Oh iya ya sekarang dia lari Nggak men. boleh. Lari dia sekarang. Iya dulu. Jadi kita dari dulu kan satu Teguh Jangkung sama Teguh
kekar. Gendut. Nah, Kekar. kita kan bilangnya kekar. Dia nggak mau. Anjing kekar. Iya. Ya, oke. Nah, tapi memang kan sesuai Gue dengan nggak enak nanti ekspektasi. kalau dilihat podcastnya sama teman seangkatan gue. Iya sih. Teguh Oh, iya. kekar. Kalau Teguh yang satu lagi itu Mbah Dukun. Mbah. Oh, iya, Yang jangkung. Ya, itu Mbah kita manggilnya. Itu di mana tuh Teguh satu lagi yang Di Dia jadi bupati sekarang. Iya, di serius? Tasik. Ya. Politik. bupati? Tasik apa Garut? Tasik ya? Kayaknya itu jalan yang benar. Dia emang dari awal pengen jadi PNS. Iya. Iya, dia memang pengen pulang ke Tasik, memang pengen jadi PNS Dan jadi PNS. dan jadi PNS. Iya. Oh iya, bagus ya. Dan dia senang banget tuh pakai baju PNS tuh. Visioner. Iyalah. Eh, Dia juga kalau PNS sekarang pakai baju PNS, gue yakin. caleg. Gak muat kali bajunya. Kita berat badannya, maksudnya. Astaga. Langsung lihat perut nih. Gue kalau di sini si Tomo sama Rina ini gue agak ini minder dikit sih. Gitu ya. Enggak sih. Gua kalau Makanya lo duduknya begini. gua kalau ngeliat orang agak sedikit kurus ya dulu ketemunya gemuk gitu ya. Itu gua agak prihatin ngeliatnya gitu. Kecuali emang awalnya kurus gitu kan. Nah, itu lo maksudnya mau. Gitu. Somehow gue bisa ngeliat kayaknya orangnya agak sedikit lebih tua gitu dibanding sebelumnya gitu. Iyalah, iyalah, pastilah. kan semua orang akan lebih tua daripada sebelum lo Nah maksudnya dengan umur yang sama gitu ya, dengan lu agak Terlihat gemukan lebih dikit. tua. penuaan dini. Iya. Contohnya Niki aja, gue agak surprise ngeliat mukanya itu agak Emang dia mukanya tua, men? enggak, tapi waktu dia gemuk enggak kayak gitu bro. Menggemaskan. Kalau lebih prefer lihat Niki gendut daripada Iya, gue bukan prefer, gue kan prefer lihat, gue atau lebih positif image-nya Gue dilihat. enggak, gue Si masih Niki juga- ini kali. Si Niki juga kalau bisa jangan dipreferin gitu. Enggak. Kalau sama dia gitu. Ya lebih bagus image Niki itu kelihatannya pas dia gendut. Ya agak gemuk aja gitu kan. Nah, karena apa ya? Kayak lu, gue agak kayak agak tua gue ngelihatnya kayak. Ya memang sorry lebih to say tua gitu daripada kan. kita terakhir Terakhir ketemu ketemu. zaman kuliah. Iya, Memang. tahu gue. Seandainya ada orang yang sama kayak lu gitu ya, yang sama gitu, masa lu lebih Mungkin tua gitu. mungkin gue kelihatannya. agak relate juga. Makanya gue bilang gue pernah 93 kilo, 95 kilo paling the bestnya. Itu mungkin ya kelihatan tua juga karena nggak happy gitu. Tapi lu kelihatan lebih muda dari waktu lu kuliah sekarang. Enggak. Enggak. Maksudnya gue ngikutin dia. Dia gila kan. Kalau bulan puasa aja itu lari jam 2 pagi. Selesai sahur gitu. Seminggu tuh 80 kilo. Kenapa mau ada Jaga masalah? lingkungan lah. Lingkungannya harus tetap aman. Siskamling. Ya, Kalau iya. sistem itu lo udah di situ aja, Cuma jangan ya lari-lari. tambahan. Jadi menurut gue kalau Rina bilang dia pure genetics ya. Itu kayaknya gue ya kayaknya ya gimana terima secara lapang dada lah. Tapi kalau kayak lu dipaksain banget kayaknya gitu. Ah, dipaksain siapa yang masuk? Lu gini ya, lu udah dipaksain. Gue dari dulu susah mengartikulasikan ya. Lu udah dipaksain gini, kawinnya cuma sekali. Nah, Gua 3 iya. 3 kali. Tuh kan. Nah, tanpa memaksakan diri. Lu memang pingin dibahas itu ya, pas Iya. kawin Dan itu nggak ya. pernah jadi runner ya. Enggak pernah. Pernah gue jadi capek ngapain gue bego banget lari kagak ada kerjaan. Enggak, tapi ini belum selesai loh tadi loh. Belum. Tapi olahraga perlu ya. Nanti daripada orang salah. Enggak, tadi kan pembahasannya kenapa dia mulai tertekan sekali ini dibalikin. Ya, tapi nggak sampai 70 kilo juga lah. Itu kan Iya. ngapain gitu. Apanya nggak sampai 70 kilo? Iya. Oh 70 kilo seminggu. Seminggu gitu. Iya. Dia sih dibanding waktu kuliah lebih ringan sekarang. Oh gitu. iyalah. Ya iya pasti Berat lah. badannya? Nah, Lah, iya, beban iyalah. hidupnya aja yang lebih berat ya. Anjir. Enggak, tapi kan sekarang memang apa namanya diangkat gaya hidup sehat ya enggak sih? Yang dulu ngerokok sekarang nggak ngerokok kan gitu kan? itu apa? Korelasinya sama apa? Sustainability nyawa. Gitu. Perkawinan. Kesehatan. Kesehatan. lah. Kesehatan kan hubungannya sama nyawa kan. Ya jangan Harapan ganggu hidup. sama umur Iya, lah, harapan. life expectancy kan. Life expectancy. Ya, artinya kan itu lu berharap Dikit-dikit. hidup lu dengan olahraga bisa lebih panjang kan. Emangnya cara lu hidup lebih panjang gitu? Habis gimana? Manusia Kawin. kan, Doain. manusia itu kan sebenarnya udah dikasih tahu Apa tuh? berapa lama umurnya, Berapa lama? jodohnya kayak apa. Kayak Gue nih apa? 3 kali ini gue bukannya maunya gue ditentuin Iya. sama yang di atas gitu. Siapa tahu belum. Makanya Bukan sebelum 3 tapi selesai. 5 ya, belum selesai. Tapi udahlah Bang. ya Tapi kan harus diusahain juga kan, usaha, ikhtiar dan Betul. Cuma masalahnya ada sesuatu yang kita nggak bisa tahu, which is takdir dari Tuhan gitu loh.
Iya, jadi Ya iya, ngapain lo jadi ngapain lu capek-capek? pikirin? Makanya lu lagi 78 kilo gitu kan. Lu. Mati-mati juga gitu. Bisa jadi lu Tai, lagi semua juga bakal mati. Lu, iya, Nah, betul, makanya. kan. Ngapain lu lari 78 kilo? Lu lari 78 kilo. Pemikirannya jenius. Seneng gua. Tetap aja lu mati. Happy gua. Benar. Happy gua. Asal lu nggak ngerokok aja gitu kan. Itu udah oke. Kan gua udah lah. nggak ngerokok. Oke, gua Ya bilang udah. gitu. Tapi kalau sampai 78 kilo Ngapain sih? lo? silly gue bilang nggak. Lu seneng banget sih bangsat. Tapi kalau pendekatan gitu gimana bikin orang termotivasi untuk hidup sehat, Dok? Kalau Ya. misalnya takdir aja. Gini, kalau gue ya, orang hidup sehat itu sebenarnya hatinya senang. Apa aja kebutuhan lu terpenuhi gitu ya. Nah, ini pasti balik ke Nah, kawin 3 kali. Iya. Bukan. Pagi-pagi Nanti lu, juga. pagi-pagi lu bangun, lu sholat subuh gitu ya. Jangan tidur lagi. Ya, ya. gue memang gak tidur lagi. Ya Gua udah, lari deh. jalan. Jalan tuh 30 menit udah cukup. Nggak perlu 78 kilo ngapain? Nah, gua Ya kan? gitu. Gua lihat Strava gua jalan kan 30 Ya, ya. menit. Oke. Makan biasa aja, Bro. Lu nggak usah 3 bakul juga makannya biasa aja. Gak pernah gue 3 bakul lah. Jadi berapa? 5. 5. Kagak nggak makan, kadang-kadang nggak makan nasi. Kan Apa, kasihan kan? Kangkung. Kasihan kan? Iya. Ya kan? Ubi Kasihan kan? tumbuk lan. Gua Ubi bilang, tumbuk. Makanya kalau gue makan aja gitu. Cuma makan malam, gue paling lama itu makan jam 6. Abis itu gue nggak makan lagi. Tapi lu terakhir check up kapan? Check up udah 2 tahun yang lalu. Nggak pernah, Biasalah. nggak ada masalah. Biasalah. Yang Apa? metabolik. Jantung. Ya jantung nggak, alhamdulillah sih gue nggak gitu ya. Cuma ya Kolesterol. sedikit Asam urat. overweight aja katanya kayak gitu kan. Ya cuma biasalah orang, lu enjoy aja hidup. Itu proses menuju kematian. Iya kan? Bener gue bilang. Dalamnya. Iya kan? Lu pernah overweight gak? Langsung. Dia genetik. Ini Gue apa? gue hamil, geolog- mau ngelahirin di hari itu mau ngelahirin tuh berat gue 49. Anjir. Iya. Serius? Emang lu nggak Hamil 9 effort bulan untuk itu. Dia lahir 49 men. Tai. Itu lahir berat lahir. Enggak, itu kan kalau perempuan hamil kan biasanya mencoba untuk Ya itu udah naik dari berat gue waktu sebelum hamil 42. Lu hamil cuma 7 kilo naik ya. Ya, jadi begitu gue ngelahirin berat gue 43. Udah keluar semua. Berarti ke baby sama ketuban doang Oh gitu ya? iya udah terus selesai. itu lotre genetik. Iya. Ya, waktu gue lulus di hari terakhir gue sidang itu 2006. berat gue ya, itu seralo lah. Berat gue itu 36. Anjir, Buset, 36. gila. Anak gue 9 tahun umurnya 40, beratnya 40. Iya. Ya, lu lahir 49. Iya, lo aja lahir. Anak gue sekarang 40 beratnya 42 lagi. Iya, ya begitulah Kan genetik dia bilang. genetik. Iya, cuman itu kayaknya tapi lu makan gak banyak ya? Makan, mana ini lagi makan. Gue lapar. Itu lihat tuh cemil gitu. Ya nyemil-nyemilnya maksudnya makan lu nasi kagak dimakan. Lu kan kayak lu kan nasi anti banget. Tai makan gue nasi. Iya, gua makan Berapa si banyak Bang Raya makan nasi? sama lu. Mau berapa? Lu makan nasi berapa? 2 sendok. 2 sendok Enggak lah. makan. Bakar ya? Kagak lah. Ya Enggak, cuman memang gue nggak bisa kalau makan terlalu banyak juga nggak bisa. Maksudnya bukan kalau kita makan kan, gue perhatiin kan, anjis Tai, gua kalau makan bandingan sama sama lu. Tomo, udah gua kadang-kadang malu gitu mau nambah gitu. Oh. enggak, karena memang gue udah biasa nggak makan banyak juga, bukan karena gue nggak mau sih lah. Emang udah pas porsinya. Gitu. Gue agak lebih banyak porsinya daripada dia. Waktu gue 95 itu the best yang gue dalam beberapa tahun terakhir, gue emang makannya makan malam enggak. Makan nasi cuman siang doang ya. Makan pagi itu paling banter sereal, kalau enggak yang apa namanya yang pokoknya makan sehat lah, Avermood. Oatmeal gitu ya. Udah segitu effortnya ya. Cuman sampai 93 95 itu. Ya kalau Air aja jadi daging kayak. lu bandingin lu lahir 49 jadi 95 sebenarnya nggak terlalu jadi- banyak sih itu. Iya. Iya, metabolismenya lain. Ya udahlah dinikmati aja. Iya. Yang penting Enggak, tapi gue pengen nanya lagi tadi. Apa Tadi lagi? belum selesai itu. Lu sebenarnya menyesal nggak kalau ya tapi lu nggak pernah di industri migas ya? gini aja Bang, dari semua anak-anak 96 gitu ya, yang lu paling sirik tuh sama siapa gitu loh. Kalau misalnya ada nggak sih yang kadang-kadang lo mikirnya, aduh kenapa gua nggak dulu milih ke industri ini supaya kayak si itu gitu. Kemal. Tapi emang Iya, lu udah saya- kalah Gua ganteng. gua sirik sama Jadi- Kemal betul. Iya, kalau itu masalah Tapi itu kan gantengnya juga genetik sih. lah ya. Itu genetik Nah, juga. Genetik nggak bisa. Ya kan pertanyaannya benar juga. Yang masalah profesi Bang. Oke, gua jujur aja ya, gua nggak pernah ngerasa iri sama siapapun juga gitu ya. Karena
Ya orang masing-masing punya jalannya gitu. Betul. Enggak, Ngapain? bukan iri sih, lebih karena Penyesal. Kepingin tahu Why aja not, gitu gitu. loh. Enggak ya kayak tapi model-model kayaknya yang enak juga ya kalau profesi Oh, kayak dia enggak. gitu atau apapun gitu. Bukan iri, bukan. Gua ngelihat dulu, oke teman-teman gua yang kerjanya di oil and gas bisa punya chance untuk keluar negeri gitu ya. Gue juga bisa gitu. Gua sempat di Oman gua kerja gitu kan. Sebagai banker juga gitu kan. So gue menjadi expatriate. Udah gue pernah gitu. Gue mengalami. Enggak, itu berarti semua, lu gitu. selama kalau lu dia sama sekali berkarir, nggak ada penyesalan. Udah gitu aja lah. selama berkarir di lu berarti kan apa? Gue sebutnya lu apa sih banker? Banker. Gue bankers. Selama berkarir jadi banker itu lu nggak pernah look back gitu ya? Nggak pernah. Enggak gue pernah. Even kalau dilihat ya, gue tuh pencapaian karir gue cukup cepat ya. Sebagai orang yang pertama kali masuk ke banking, beda background gitu ya. Cukup rising stars. Yang jadi banking siapa sih di 96? Lu sama Kemal. Gua Dia Kemal, Kemal Osi. Osi gitu kan. Osi yang mana ya? Gue lupa. Yang tinggi. Muhammad Iswara. Nah itu kalau Osi ketua angkatan kita. Gue ketua angkatan. Enggak Oh, Osi yang ketua angkatan, dia ketua himpunan. Posisi Bank Mandiri ya. Itu juga tinggi kan posisi CEO sekarang. Mandiri. Ya CEO CEO regional. Mandiri regional. 3. Iya. Jadi gua itu cukup cepat naik sehingga umur 35 itu gua udah jadi direktur gue. Itu udah waktu itu yang lo istri yang keberapa bang? Anjing. Itu peralihan istri pertama kedua. Iya, gue juga ingetnya sih peralihan. Jadi gua Bukannya 2 ke 3 bang? Hah? 2 ke 3. Coba lo pikir-pikir lagi. 35 jadi direktur di Bank Mandiri Bank Bang Mega. X lah. X. Bang X. Yang Bang disebut X. namanya. Ya. Oh iya Bang X. Dan di situ ya gue bilang pada saat gue mau terima itu, gue tuh ditawarin untuk gue di Oman, gue di call sama orang dari Kuala Lumpur ya. Pak Riza mau balik kemari nggak? Emang ada apa Pak? Dia nawarin ada posisi di sini bank ini, dia bilang gitu kan. Oke kalau gitu dibukalah percakapan, sehingga udah ada offering letter segala macam. Gue balik ke Jakarta kan. Ke Jakarta gue join langsung. Nah ditawarin jadi posisi direktur itu bukannya suatu hal yang gue bisa terima segitu aja, karena ininya kan skopnya jauh lebih besar daripada treasury kan. Oh jadi lo awalnya sementara dari treasury. Treasury gitu. Ya gue juga punya exposure bisnis waktu di Oman gitu kan. Nah pas gue terima di sini, gue harus pegang bisnis juga, treasury juga, product development juga di bawah gue gitu kan. Akhirnya gue terima, di interview lah gue sama OJK. Direktur itu lo terima. Ada fit and proper test juga, gue nggak bisa terima gitu aja. Ya, di Indonesia Kalau di harus. banknya terima, belum tentu OJK-nya Iya. setuju kan. Enggak, maksudnya dari sisi lo menerima posisi Ya itu gue take challenge lah gitu kan. Nah pada saat itu umur gue 35, gue ujian fit and proper test oleh OJK, gue lulus di Lo situ. kurang dekat ya ininya, kurang crisp. Iya, di tahun 2016 itu gue lulus fit and proper testnya gitu kan. Ya udah efektif lah gue jadi direktur di situ. Nah pada saat gue terima offer mereka untuk jadi board di situ, gue udah bisa ngebayangin, oke, board ini adalah posisi yang which is totally different dengan karyawan. Sebagai karyawan lu karyawan tetap, lu merem, lu kerja nggak kerja, magabut lu dibayar tiap bulan gitu kan. Itu ya. Karyawan tetap ini kan. Kayak Nah kalau jadi direksi itu namanya ada kontrak. Ya. Selama lu masih diangkat oleh RUPS, lu akan terus dibayar gitu kan. Lu ada performance juga gitu kan. Nah, gue akan sampai pada suatu posisi di mana jika terjadi sesuatu dengan bank ini, either dia mau diakuisisi ataupun pemegang saham yang nggak cocok lagi sama gue gitu kan, perbedaan apa segala macam, gue bisa out kapanpun juga. Gue harus siap nggak gitu ya? Oke. Which is sekarang happen, itu terjadi sekarang gitu kan. Ya kebetulan bank yang dulu itu diakuisisi, Bang dia, X itu ya, dia punya orangnya di situ yang mau ditempatin, ya gue keluar gitu kan. Sekarang gue harus survive. Apakah gue nyesal? Enggak, gue nggak pernah nyesal dengan keputusan gue gitu loh. Tapi lo happy dengan karir lo sebagai Happy. banker itu ya? Happy gue gitu. Happy lah mau. Tapi sebagai teman seangkatannya tuh sama lah seperti kalau misalnya ada orang dari Total atau dari Pertamina sekarang gitu yang ngedatengin gue, oh teman seangkatan Cepi, gila tuh Cepi tuh oke banget gini-gini. Kalau si abang tuh gue inget gue pernah ditelepon dan teman gue tuh nelfon gitu loh. Abang tuh siapa? Dia. Riza. Teman gue tuh teman SMA gue tuh nelfon. Lo pernah SMA juga ya? Iya, zaman dahulu kala. 70 ya kalau nggak salah lo ya? Kok tahu sih lo? Apa? Iya orang-orang kayak lu siapa lagi sih kalau nggak bulungan? Seto kan ngomongin itu kan 70. Siapa lagi yang 70 selain gue, Bang? Seto. Enggak, Seto 8. Oh Seto lebih Waktu pintar itu dari lu ya? Pintar. mengelompokkan yang anak Jakarta SMA unggulan pas zaman itu. Seto, 8 lah ya. Rina,
70 dulu unggulan. 70 kan nggak unggulan ya, buangan ya. 70 unggulan. Lo di mana tadinya? Disamperin masal. Coba kalau lo di mana tadi? Gua SMA yang unggulan lah. Iya di mana tapi? Di Bandung ada Iya berapa? unggulan. SMA berapa? Mampus lu. Sama Aris waktu itu gua. Ya itu SMA berapa? SMA 2. Unggulan kan? Enggak. Emang kelihatan gitu. Iya jadi teman gue tuh nelfon. Lo teman kuliahnya bos gue lo ya gitu. Lu maksudnya. Si Doni. Iya. Dan teman gue ini SMA ya lumayan lah ya. Tapi terus dia memang dari awal tuh emang masuknya tuh ke ekonomi dan dia sampai dia kuliahnya di luar kan Bang. Kalau nggak salah ya. Lu modalnya apa ya? Kalau Modal gue. Lu lulusan mana S2-nya? UGM. Udah itu. Jadi teman gue yang udah jauh-jauh kuliah keluar ini kan ya. Terus kan reportnya ke lu gitu kan. Dan memang yang dari awal tuh udah ekonomi dan ngambil S2-nya juga ekonomi yang banking gitu kan. Enggak, tapi kuliah di luar kan belum tentunya lebih bagus juga lah ya. Iya makanya tapi terus dia report ke si abang ini gitu. Nah disitulah kita terus ngomongin masalah gonogini lu. Nah itu bener lo dari 2 ke 3 itu. Kesana lah. Anjir ini tuh menjelaskan. Karena gonogininya gede banget men. Waktu itu gonogininya dia itu 3 kali lipatnya paketnya CP dari Total. Pusing gak lo? Berarti cepi yang kecil apa gonogini yang besar? Dua-duanya sama-sama. Itu paralel tuh. Enggak itu 2 ke 3. Dia dari 2 ke 3 kan yang masalah gonogini. Tahu li. Iya makanya gue sebagai teman gue waktu itu bangga banget loh. Jadi gue gara-gara itu coba. Lu tadi dari kuliah tuh emang curhat ke dia gitu ya? nggak pernah dia akui itu bahwa terjadi curhat-curhat itu karena itu bisa dimonetisasi kan. Kalau nanti gue convert gitu kan menjadi ada nilai uangnya kan agak repot itu soalnya banyak udah Bang. Jadi waktu dia yang pertama kali ke yang kedua itu curhatnya sama gue. Dari yang kedua ke yang ketiga curhatnya sama si Wei almarhum. Jadi waktu Kenapa itu lu bisa curhat sama Wei? karena udah yang pertama udah sama gue, jadi ganti giliran. Kalau enggak nanti terjadi itu lagi tadi penumpukan monetisasi tadi dekat sama Wei itu Ya. berarti dekat. Wei itu sama gue dekat banget. Dari pertama kali gue ke Bandung, dia tuh ke kosan gue di Ruatul tuh. Makan di situ loh. udah makan. Makan berapa ya? 9 ribuan ya Tan ya? Iya tuh kan. 9 ribuan tuh udah makan udah dapat ayam gitu. Weh itu emang. Pasti ada nilainya. Iya, si Wei gitu. Wah, enak banget nih. Dia panggil lu apa itu ya? Apa dia panggil? Abang lah dia panggil juga abang. Makan segini bisa dapat ini apa namanya? Dapat ayam gitu. Makan di situ. Jadi kalau misalnya kuliah jam 11 itu keluar, dia ke Tapi kosan lumayan dulu. gue juga loh, gue kangen juga sama si Wei itu udah lah. Gue gak pernah ketemu lagi. Ya orangnya baik. Baik. Makanya kalau baik jangan baik-baik lah makanya. Katanya kan kalau baik ya. Iya makanya lu panjang ya Iya, umurnya ya. Alhamdulillah amin. Kayaknya sih bakal panjang ya. Iya ya rasa-rasanya sih lu Iya, bakal panjang sih. kayaknya lu juga lah Mon. Jadi minimal lo udah usaha lari-lari kayak gitu ada lah ininya. Ada hasilnya. Nah itu si Wei itu waktu gue abis dicurhatin sama abang, gue ke Bandung. Nah, Enggak ini gantian si Wei ini curhat yang kedua. Yang kedua dari kedua ke yang ketiga ya itu si curhatnya Wei yang sama menampung. Jadi waktu itu gue sempat waktu Wei meninggal karena COVID. Sorry ini Wei ini meninggal tahun berapa ya? 2021. 21 ya. 2021 bulan Juli. Oke. Bulan Juli itu nggak bagus ya buat angkatan 96. Karena kemarin Mahdi juga bulan Juli. Juli juga ya? Iya Juli juga. Beda 10 hari. Si Wei itu COVID-nya berapa lama ya? Sebentar banget. Jadi dia COVID dengan lucunya gitu dia masih ke dokter sendiri. Jadi masih manggil Waktu taksi. dia COVID itu dia gemuk gak sih? Iya. Udah Kayak gemuk lagi. gua. Enggak lah lebih gede dia. Begitu dia. Masa sih? Terus dia Enggak serius loh, gue lihat fotonya si Wei itu sempat kayak kurus gitu loh. Enggak, bukan dia. Dia tuh selalu gendut. Selalu gendut. Teguh kali lu lihat. Kalau Enggak, Teguh kalau iya. Teguh tahu karena gue sering ketemu sih kalau enggak bukan sering lah, beberapa kali gue ketemu lah kalau sama Teguh. Makanya gue tahu si Teguh itu lari gitu. Gue lumayan sering ketemu juga. Gitu. Ya si Wei itu ke dokter terus dibilangin, wah ini saturasi Bener kan? oksigennya Kita tinggal ngelihat 60. si Wei fotonya kurus kan? Gua pernah lihat. Makanya itu bukan persepsi gue Kurusnya doang tuh loh. kurus seberapa sih? Seelu kan paling? Ini nggak Kurus sih? lah. Kalau Enggak, dibandingin Dedi, enggak, Wei bukan lebih kurus kan? Anjing di mana nih? Janawi. Iya, Dedi ada Dedi Said, tapi gue kalau ngomong 96 Dedi ya Dedinya ya itu. Jadi Dedi Jana. Enggak kalau Dedi tuh Kuwait. udah maksudnya dari dulu yang dia kurus, gemuk udah gitu nggak balik lagi gitu loh.
Iya. ya kan? Kalau si W ini Si Wei itu sempat kurus dalam rangka apa ya waktu itu? Nggak pernah sih gue lihat. Enggak nggak sepemahaman gue tuh kayak dia memang pingin kurus gitu loh. Enggak. Entah dia diet ataupun apa ya. Aduh dia Iya kan? lagi. Bener kan? Ya. Bener gak sih Gua pemahaman nggak pernah kita ketemu lagi sih, tapi lihat Enggak, gue fotonya liat doang. fotonya doang. Mm-mm. Tapi kalau Dedi, gua Anjing, Dedi lagi, Dedi lagi. sering ketemu. Bukan sering lihat. Mestinya tuh kalau Dedi gue kemarin juga undang surprise sih ngeliat dia gitu. Kenapa? Ya Dedi, gue kan nggak pernah ketemu lagi kan semenjak dia nikah waktu pertama di gedung apa itu ya kan yang di. Emang Dedi nikah berapa kali sih waktu pertama? kalau aja yang baru sekali. Lu makanya ini banget kritis banget sama bahasa gue. Kenapa lu kaget karena gendutnya ya? Iya gue kaget. Itu juga gue besar ya? menampung Besar banget curcol. badannya. Iya. Nggak kelihatan gitu loh kayak ini siapa sih gitu. Ya, emang dia besar. Nggak kelihatan gitu kayak Dedinya tuh. Gue terakhir ketemu Dedi tuh di, udah lama banget sih. Itu di Lombok waktu itu, tuh ada kursus IPA. Oh itu badannya udah segitu. Udah Udah gue nggak lama. tahu ya yang sekarang ya, tapi waktu di Lombok itu ya gemuk sih gitu. Ini Wei nih. Yang kiri Wei, yang Kanan kan? Yang hitam, baju hitam kan? iya, yang baju biru si Mahdi. Yang Enggak kan yang- Dedi yang itu. belakang. Gue lihat fotonya tuh nggak segitu. Ini di Instagramnya Dedi waktu itu di post. Iya, iya. Gue pikir yang kanan itu Dedi. Bukan. Ini Nah, ini ini Wei. Dedi mulu. Oh. Dua-duanya Jadi gue ini tahu Wei tuh sama Wei. Mahdi. Ya. Jadi dua-duanya udah nggak ada. Pas banget kan. Iya. Makanya jangan berfoto berdua loh. Jangan foto berdua di Bandung dan ini kayaknya mau pijat bareng. Tai udah meninggal juga lu ngomongin Nggak pijat. tahu juga gua. Pijat ke Seleo apa? 97 Keseleo. ada Adi yang udah duluan juga. Adi lo tahu kan? Tahu. Nah waktu itu kalau Adi sih sebenarnya gue mau ngelayat, cuma teman gue yang emang kurang cerdas ini bolak-balik gue tanyain Siapa lu nanya siapa? Cepi. Dia nggak tahu. Enggak, dia di situ. Oh di Dia kan ikut ngebantuin. Di Bintaro itu, Iya, dekat dan rumah gua. dia ikut ngurusin waktu itu, ngebawa jenazah balik ke rumah. Lah iya kan terus itu sampai ke total pemakaman. bareng mereka Iya, kan? total bareng. Ya. Ya udah gue bilang, "Cap kabarin jam berapa?" Oh, lagian waktu itu masih Covid kan. Masih susah tuh. Tapi mau- si Adi itu gue nggak tahu ya Pak ditutupin apa karena gue kan sempat nanya kayak Ade gitu atau Enggak, memang enggak ketahuan sakitnya ketahuan apa. ya? Iya. Kan waktu itu gue ketemu. waktu gue nanya Ade itu dia bilang nggak tahu mau katanya. Emang itu Emang nggak tahu ya. emang misterius aja gitu. Jadi dia memang ya udah kayak semuanya organ failure gitu. Dan Itu jadi kan dia waktu itu sebelum itu pas dia balik dari Scotland kan? Enggak, udah lama wah, setelah udah itu. lama banget. Oh jadi dia waktu di Scotland tuh dia masih sehat gitu atau nggak ketahuan Iya, aja kali? dia tuh kayaknya juga kayak si Wei kali ya. Mungkin kayak punya komorbid macem-macem gitu. Covid juga dia. Enggak, bukan. Dia bukan Covid. Emang Dia udah cuci darah waktu itu 3 kali ya Pak? iya, kayak iya, Oh iya, gagal ujung-ujungnya gagal ginjal. Jadi emang organ failure aja gitu. Satu-satu organnya tuh yang shutting down gitu. Rupture gitu kayak hancur gitu. Gak tahu juga. Terus dia nggak mau dibesuk juga sih waktu itu katanya nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kan memang harus perlu juga jaga olahraga, jaga kesehatan itu. Jaga makanan bro, bukannya jaga itu. Iya. Dia makannya makan Padang, Bu. Iya, gue Nggak juga boleh sih. mengingatkan. Oh si Adi tuh orang Padang. Orang Padang. Iya, Padang nah. banget. Anjir gue inget banget tuh. Jadi mau pushback sedikit perlu juga itu. Iya betul, perlu. Masa Dijaga aja. Effort yang disengaja itu. Kalau misalnya range gemuk itu segini gitu ya, apa normal lu ambil yang sedikit aja. Lebih dikit nggak apa-apa, tapi jangan lebih banyak gini. Nih Jadi kita harus ini berbagi-bagi hidup itu umur dibagi-bagi 1, 2, 3 dibagi 8, 6. ya pembenaran lu lah ya. Gue iyain aja lah udah. Enggak. Kayak Lu harus dari mikir. Pelita dulu ya, Bang ya. Banyak perempuan itu yang memerlukan laki-laki, lu nggak tahu. Tanda-tanda kiamat itu perempuan semakin banyak dibanding Sebagai laki-laki. Enggak, tapi perempuan. memang sih kalau statistik itu ya memang benar sih. Perempuan lebih banyak dari laki-laki sekarang. Iya benar. Iya, terus Gue nggak maksudnya ada maksud ya. Nggak ada maksud. Gue cuma state the fact. Takut dia. bininya si Tomo nonton kan ya? Sering nonton. Sering datang lagi nungguin si Tomo. Namanya Wulan. Ya, deh. Bulan. Gitu jadinya kesimpulannya. Enggak, kalian tuh suka ngumpul gak sih? Maksudnya Oh, bukan ya kalian enggak tuh lah. cuma berdua doang. Maksudnya yang 96 gitu. Gue sama sekali gak pernah. Kita memang kompak sekali untuk masalah nggak pengen ngumpul itu. Sedih ya. Udah dibikinin alumni Kompak untuk tidak udah kompak. Betul, udah dibikinin reuni angkatan gitu kan. Yang muncul tuh cuma 3 gitu. Iya. Dan itu sudah mewakili. Nah biasanya yang tiga-tiga itu siapa aja kalau di 96? Oh, random. Oh. Nah, ya random. Tapi Kita- ada yang tapi ada aja gitu tetap, kan yang ada anggota ah, tetapnya ada. Siapa sih Moron? Si Moron itu di mana-mana ada dia. Oh iya? Iya, Tuh, tapi fotonya bagus dong, gue itu. lupa. Ah, lu. Masa nggak tahu sih lu?
Enggak, dia Mungkin memang gue tahu low sih, cuma profile, gue lupa. high Yang profile. kayak Roma Irama itu loh. Aku udah. Rin, kalau GM, kalau ini yang sekarang itu lapangannya di mana sih? Itu nggak boleh juga ya? Enggak boleh juga. Bingung juga gue nanyanya apa. Padahal gue pengen nanya. Apa tadi mau nanyain masalah Sunset Industry? Lo udah selesai belum dengan ini? Enggak, gue pengen lihat dulu fotonya itu sambil lu cari deh. Apa yang Gue mau lo lihat penasaran ini apa? sama orang. Gue sebenarnya pengen nanya itu juga, makanya tadi gue nanya udah berapa jam. Nanti aja dikirimin. Fotonya Lo kalau Moron. tahu pasti Enggak usah dikirimin nggak lah. kenal juga. Males banget tuh Foto kirimin foto cowok. orang. Dia gondrong-gondrong kayak lu juga. Anjir. Lo ada Serius? nggak fotonya Moron? Ini kan PP-nya kan. Ya elah. Mana coba lihat? Nggak jelas, nggak kelihatan. Enggak. Ini kalau ketemu pasti nggak kenal gue. Iya dia juga kalau ketemu lo pasti nggak kenal juga. Jadi apa lah. Kenal lah dia pasti Ya lah. enggak lah. Kan lo sekarang langsing Jadi Rin, sunset. sebagai industri sunset ya. Kenapa? Menurut lu gimana sih? Maksudnya masih ada harapan gak sih? Masih kan ada CCOS yang Kalau di angkatan IPA lo kemarin. masih Nah itu nanya, nanti sisi US gue juga kalau pengen nanya itu. angkatan lo masih nanya ada harapan apa enggak udah telat ya. Iya Ya sih. udah kenapa nggak jadi ngapain lagi lo nanyain. Kalau yang nanya tuh angkatan 2016 gitu kan ya. Enggak kan sekarang gini. Jadi Mbak, tante, bu masih ada harapan nggak? Nah itu bisa gue jawab. Kalau buat lo udah lah ngapain lagi gue jawab lagi. enggak, jadi konteksnya kan mungkin bukan praktisi migas ya, tapi konteksnya tuh masih sekarang tuh digadang-gadang. Lo bukan bahwa- praktisi migas. Enggak, dia bukan praktisi gue. migas. Kan. Tapi konteksnya tuh sekarang masih digadang-gadang bahwasannya produksi kita yang sekarang berapa Rin? 500.000 ya? 600.000 Itu Indonesia. Indonesia. Oke. Itu akan naik sampai 1 juta di tahun. Ketawanya ngeselin. Iya. Maaf. 600.000. Itu pom-pom. Sekarang kan 2023 ya. Pom-pom itu nggak? akan naik sampai 1 juta di 2030. 30 kan ya? Rin? Itu plan, rencana. Itu Iya enggak, makanya doa. rencana itu yang sekarang maksudnya sekarang tuh masih ada 1 juta barel menuju 1 juta barel itu masih wacana itu tuh masih disuarakan gitu. Nah itu masih realistis gak sih? Lu nanya ke siapa Rika? Lu nanya ke Iya, siapa? ke lu dong. Oh iya semua orang Lu tuh perlu ngomong harapan. 1 juta aja dia udah ketawa. Enggak, gue ngasih konteks tadi ke dia supaya karena dia kan bukan praktisi, Orang makanya gue tuh kasih konteks. semua orang tuh perlu harapan. Hmm. Dan waktu itu dicanangkan itu kan memang sebagai satu harapan. Jadi lo pasti udah pernah dong foto yang one team, one goal, 1 million. Pernah foto nggak lo yang dengan tema itu? pernah. Ya udah sebagai tema foto. Udah. Iya minimal tuh kan lo ada harapan. Tapi in all seriousness ya, kenapa? Enggak, tapi kemarin itu ya, kemarin di Ntar IPA dulu itu mau ya. enggak seriousness nih. lo mau yang jawabannya yang serius. Kenapa Iya, itu dicanangkan? Kenapa 1 juta Enggak, barel tapi enggak gua kasih dicanangkan? konteksnya lagi. Enggak, kemarin karena di IPA itu waktu kemarin Pak Deputi di panel itu ya memang kan dia politis ya. Tapi sebenarnya orang juga nanya gitu. Jadi ini udah sampai mana sih? Tercapai enggak? In a way tercapai gitu dia bilang. Dia nggak turun, Hmm. nggak turun banyak. In a way tercapai gitu. Nah, makanya kan artinya kan masih yang lu bilang tadi itu harapan mungkin ya. Ya, tapi kenapa pertama banget itu historically kenapa dicanangkan adalah karena kan kita sedang berusaha supaya industri migas itu dianggap sebagai salah satu industri vital. Jadi kalau misalnya itu kita bisa dapat sebagai status sebagai proyek strategis nasional. Itu pertama kali kita ajukan supaya kita bisa mendapatkan status sebagai proyek strategis nasional. Dan PSN itu kan membuka jalan untuk banyak sekali fasilitas kan, kemudahan. Tapi Kayak modelnya yang paling IDD kan gampang, PSN. IDD PSN, Masalah PSN, Tangguh Train 3 PSN, dan JTB itu kan PSN. JTB PSN. Iya men. Wow. Iya. Wow kan? Gua nggak komen lah. Iya, yang punya negara nggak apa-apa. Nah dari 4, jadi waktu itu yang tadinya cuma ada 4, itu kita sedang berusaha, waktu itu diusahakan supaya itu bisa diekspansi ke seluruh industri migas. Dan kalau kita waktu itu dapat PSN, status PSN, ya lihat aja proyek-proyek infrastruktur yang lain, itu kan memang dapat segala macam fasilitas dan kemudahan. Itu awalnya banget. Itu yang apa ya? Yang tujuan mulia yang nggak banyak orang yang tahu. Tapi pun gue nggak tahu sekarang statusnya PSN bukan? Enggak. Karena ditolak. Oke, investor butuh apa sih gitu sekarang kan? Kalau dari Tok sih selalu gitu kan, investor sekarang butuh apa datang ke kita, nanti kita fasilitasi. Iya, Kan artinya itu kemudahan juga ya. Yang sulit itu adalah industri migas itu kan nggak cuma bergantung di satu kementerian. Ya satu kementerian yang kebetulan menaungi kita, SDM itu memang bilang what do you need, lo butuh apa. To a degree kan kemarin Invest juga, tapi kan kita juga berurusan sama KLHK, sama Kemenq, perindustrian. Ya itu semuanya harusnya itu pendekatannya harusnya holistik dan semuanya mendukung, tapi kan enggak. Gitu.
Ya in a way sih pasti enggak ya, tapi kan dari sisi misalnya lu butuh apa? Insentif, butuh nggak mau ada DMO, nggak kan itu model-model seperti itu kan sekarang sudah dimungkinkan, artinya kan kemudahan. Maksud yang dibilang Rina itu bukan itu Kemudian aja untuk secara investasi keseluruhan. ke depan itu iya. nggak selaras. Nggak, jadi kan Memang itu agak kan susah nggak kalau misalnya kemudahan, yang lo bilang gue itu. butuh tanah ini untuk buat pipeline, nah itu kan urusannya Kan panjang ya. kayak kalian lah ya, yang gue tahu lo lagi mau revisi POD gitu kan. Dan memang Tahu pertama dari banget. mana sih? Banyak lah yang. Kan kalau Lo optimis nggak? sama nasib lo enggak. Anjir. POD itu Plan Plan of of Development. Development. Iya, dia juga suka nanya kok Lapangan. masalah kalau ada yang mau minjem duit itu kan buat lapangan minyak, work over gitu. Kalau Itu bank mah nggak pernah gua charge aja lo mah, mestinya gua charge juga. Orang kalau mau buka lapangan itu dibanding nggak sama bank? Bank itu nggak berani membiayai eksplorasi. Itu juga yang gua dengar sih. Eksplorasi enggak. Memang. Eksploitasi juga nggak. Sekarang nggak. Jadi maunya apa? Nggak berani kecuali memang bank-bank yang ya titah inilah BUMN itu Mandiri Iya. itu udah titah dari atas kan ke bawah. Kalau kita Kalau- swasta Non BUMN Kalau lah, non Pertamina eksplorasi dimodalin, dipinjemin uang. nggak berani. Kita nggak berani. Bank swasta nggak berani bro. Ya kalau BUMN mungkin. eksplorasi itu memang lo harusnya mengadakan. Nah kemarin ini Pertamina Marcella dari mana? Duitnya? Ada duitnya ya? Ada transaksi yang terjadi kan? Itu kan belinya apa? 600 juta dolar. 600 juta ya. Iya. Ya Ya. itu transaksi tapi kalau pertanyaan ada duitnya ya tahu. Memang harus di situ sih. Gue sebagai anak bangsa, Apa? ya entah ada duitnya apa enggak, masa nggak ada Pertamina di situ ya, proyek sebesar itu. Anyway, tadi gimana? Terusin yang tadi. Justru kalau lo mau proyek yang itu jalan gitu, harusnya lo mencari memang partner yang punya duit gitu. Iya kan sebenarnya. Partner yang kuat. Ada Petronas kan yang kan gandeng sebenarnya Pertamina. maunya cuma Petronas kuat, tadinya kan. kuat pendanaan atau kuat doa. Ya mungkin harusnya gabungan dari dua-duanya. Nah kalau kemarin lo ngomongin masalah delegates IPA tahun 2022 itu 735, tahun 2023 860. Nah, naik 100 tadi kan. Untuk exhibition itu naik dari visitor itu jadi 15.000 totalnya, 15.600 Visitor tuh yang gratis. kayak dia, ya. Yang cuma nyari souvenir. Dulu Iya. sih gue nggak jadi visitor ya, tapi diundang jadi juri. Tapi nggak tahu ya. Company lo turun 65% mengirimkan delegates. Yang gue bingung adalah company gue ini naik 500%. Dari mana orangnya? Mungkin Company siapa yang turun 65%? lu. Kok cuma 65 ya? Targetnya Iya. 90. Gagal ini berarti. Salah. Kurang banyak yang dipakai. Yang dikasih paket tahun lalu kurang banyak. Dan nanti kita paketkan lagi lah ya, lebih banyak lagi. Ini ngomongin ikut IPA. Nah gitu. Jadi kalau mau ngomongin sunset ya memang sunset. Tapi gimana ya Gue kita tanya, bahas sunset tuh parameternya apa? Cadangan? remang-remang gitu lah bang. Ya maksudnya cadangannya menipis atau apa gitu? Atau ada yang menggantikan energi tersebut? Iya kan wacananya adalah kita akan digantikan oleh energi terbarukan. Begitu. Iya. Tapi jumlah investasi untuk energi terbarukan itu sekarang cuma sekitar 10% per annum dari apa yang harusnya dipenuhi untuk kita bisa switching ke energi terbarukan di tahun 2060 waktu kita net zero. Jadi lu realistis apa pesimis? Gue realistis. Sebagai perempuan Realistis tuh harus untuk net realistis. zero. Untuk menggantikan net zero masih bisa dicapai, tapi kita Kita kapan sih net zero? 2065 ya? 2060 dong. Bentar, 60. bisa Yang dicapai lain-lain dengan 2050. Net zero bisa dicapai dengan mengoffset. Tapi tidak offset tuh berapa? Offset tuh Offset, minimal banget. offset itu kan apa namanya? kalau bolanya udah di depan. Usaha itu paling offset. bawah kan. No. Maksudnya nggak tanpa usaha. Ya usaha, cuman itu usaha Emang offset yang ngapain? Offset kan beli enggak offset paling atas tuh, aduh gue lupa. Nggak, Tapi paling offset atas tuh kegiatannya tidak ngapain? memproduksi. Maksudnya tidak memproduksi karbon. Itu yang paling Iya. ultimate tuh ada di Iya. situ. Offset tuh kayak lu sekarang ngerokok ya udah nanti lu bayar ini aja, bayar karbon. Bayar pajaknya. Bayar pajak Biar pohon. nanti Itu kan offset ya. ada yang nanam pohon buat Ada yang lo di nanam ujung pohon, sana. itu kan namanya offset gitu. Itu kan usaha yang paling bawah. Emang itu yang jadi primary move-nya perusahaan minyak kan CCUS kayaknya yang sekarang digadang-gadangkan. Digadang-gadangkan. Oh iya. Lo udah muak belum? Gue sih udah. Sama CCUS. Lu muak apa realistis apa pesimis? Antara
Sebentar, ini kenapa muaknya? Udah diomongin melulu, capek gue. Tapi belakangan itu kan Enggak, yang kemarin kalau di di- IPA Kalau ada diomongin di tapi bakal yang bakal pertama. Nanti gue sukses. kasih intonya ya, white papernya ya. ada presentasinya yang Iya dikasih. itu gue di situ. Kalau diomongin tapi bakal tercapai kan harusnya nggak muak dong. Nggak gini, masalahnya antara CCS sama CCUS, kesamaan gue dengan abang ini adalah kita demen duit ya bang ya. Nah tuh, dia lu manggut-manggutnya agak itu. Nah gue tidak melihat CCS sama CCUS saat ini ya sebagai sesuatu yang punya bisnis model yang jelas, yang bisa mendatangkan duit. Siapa yang bayar ya? Nggak bakal nggak itu. Where's the money? Nggak, Show me where the money Tapi is. bakal nggak? Bisa nggak? Sulit. Ini negara yang baru juga keluar tadi yang lo bilang kan DMO sekarang udah 100% udah mengikuti ICP ya. Baru juga keluar yang namanya FTP turun dari 20% jadi 10%. Kemudahan. Terus tiba-tiba ada keluar lagi peraturan baru kan bahwa profit tidak boleh meninggalkan Indonesia. Itu baru. Dolar Jadi- nggak boleh meninggal Indonesia. Betul. Which is good. Iya. Not Maksudnya good for investors. ya, not good for investors. Jadi satu peraturan keluar yang memudahkan, 3 yang menyulitkan keluar gitu. Nah kalau lo mau ngomongin CCS itu kan memang perlu yang ada di paper itu overarching regulation. Lo itu harus berapa kementerian harus terlibat di situ dan semuanya itu harus koheren untuk mencapai satu tujuan. Satu, lo mesti punya carbon tax yang jelas, carbon pricing lo mesti jelas dulu. Di Carbon Indonesia. pricing 30.000 per ton. Di Indonesia. nggak bakal jalan. Enggak di Ya, itu Indonesia. kan yang baru. Enggak, tapi I know, gua tapi itu kalau kan- itu kalau juga ngomongin nggak- itu ya. nggak di ini, nggak- buat apa belum- di belum Indonesia di-sanction. gitu? Kenapa? Lo Pertamina, kantong kanan kantong kiri, buat siapa? Enggak kan makanya dibikin modelnya tapi sekarang ini- dihargai 30.000 per ton. Ya. Which is per kata Ya, antaranya. sebenarnya $2,3 kan itu. Iya. Roughly Ya, roughly crux sekitar itu 30.000. Tapi bahkan di North Europe pun $80 tuh masih enggak Yang lo perlu Kanada $170 170 ya. Shit, terus Per $10. ton. 2030. Terus kapan untungnya? Tapi $170 ini bergerak rame. Bergerak. Untuk mendekarbonisasi. Bahkan di sana pun kalau di US di Kanada kan memang dibuka apa namanya semacam blok yang khusus untuk si US. Itu yang lagi kita kejar. Makanya baca. Oh, kita white mau papernya. sekarang. Loh, itu chicken and egg banget. Sebenarnya mana yang chicken mana yang egg itu udah jelas deh. Cuma kalau untuk CCS dan CCUS itu, aduh, gue ngomongin itu udah 2 tahun kali ya. Ih, enggak apa-apa. Tapi Gua pengen udah lumayan bergerak sih dibanding dan bergerak sekarang dalam sisi apa? Regulasi. inisiatif. Tapi menurut gua Rin Kan agak lu kita ada perpres company lo kan termasuk salah satu yang lumayan mendukung itu. agak beda sih. bukan Kalau mendukung, dilihat kalau- 2 tahun yang lalu BP Repsol juga nggak tahu atau apa lagi ya. Exxon. Yang di Eropa apa aja sih? Total ya. Atau Shell. Itu kan ngomongnya ke renewable terus. Kalau itu tahun 2020 kayaknya banyak presentasi tentang itu kan. Tapi kalau sekarang beberapa bulan terakhir Shell, BP, bahkan Exxon pun itu kayaknya udah pengen memproduksi ngegas besar-besaran lagi. Exxon kan beli lapangan di Texas tuh berapa ya? Kayak besar banget ya. Pada intinya semua company bilang bahwa memang oke. Sebentar. Ya. Jadi dia pengen ngegas lagi, terus license to ngegasnya itu adalah dia invest di CCUS kayak license to untuk License to invest invest. besar-besaran memproduksi adalah CCUS. Nggak ada lagi ngomong renewable kayak hydro apa angin apa? Ya Hydro ya. itu hydro water solar, sorry wind. wind, Bayu. itu. Bayu. Tahun ini berubahnya. Jadi tahun ini tuh kayak semuanya ngomong CCUS Iya. lagi. I know. Jadi kayak Bernard Looney gitu kan udah ngomong komentarnya semuanya sama. License to operate. But we are not. Kita semua basically semua oil company sekarang bilang bahwa kita bukannya berhenti memproduksi oil and gas. Kita akan memproduksi oil and gas yang bersih, alias yang sudah teroffset atau paling tidak yang sudah ada usaha untuk CCS dan CCUS. Usaha untuk CCS. Iya. Karena itu Greenwashing. penting loh itu. Nggak juga. Tapi ya udah memang seluruh dunia bergerak ke arah sana kan. Enggak, CCUS tapi itu itu kepanjangan dari carbon capture, utilization and storage. Sunsetnya itu karena mau membatasi dengan Sunsetnya karbon tuh atau gini, apa? Bang, Industrinya. kita tuh sekarang produksi kita kan 600.000 ya, pemakaian pemakaian itu 1,5 juta. Untuk ini cuma untuk minyak. Oh ya berarti lokal dong ini. Sunsetnya itu lokal atau ini dunia? Gue mau bilang di dunia
to a degree, tapi lebih jelas lagi di lokal. Kalau kayak Malaysia, kayaknya mereka belum merasa sebagai sunset industry deh. Tapi kalau kita ya kita merasa sebagai sunset industry karena ini Indonesia spesifik jumlah produksi kita udah jauh banget berkurang. Jadi waktu gue muda dulu, waktu gue mulai sebagai junior geophysicist, kita masih anggota OPEC, kita masih exporting oil. Waktu itu kita produksi di angka 2 juta. Wow. Sekarang kita produksi di angka 600.000 per barrel dan kita itu nombok. Jadi pemerintah tuh nombok tiap harinya 900.000 barrel per day kan. Nah 900.000 barrel per day itu di subsidi. Jadi duitnya di situ bang. Nggak tahu gue mau gimana cara lo mau duitin. Impor. Ya, tapi kan itu juga subsidize begitu nyampe ke bawah. Ya, tapi bukan semuanya disubsidi. Tidak semuanya disubsidi. Tapi kita keluar duit buat subsidi itu kan 6 triliun ya per bulan. Tapi kalau menurut lu apa yang menyebabkan investor itu sekarang udah nggak tertarik lagi di sini? Menurut lo kita secara geologi masih menarik nggak sumber daya? Yang Kan tadinya kan kayak lo lah yang menemukan lapangan yang katanya 2 TCF itu kan. Terus sekarang berapa? Ya, nggak sebenarnya kalau investor mah dikit lah. Kejauhan apa yang mau diinvest. Supaya orang mau eksplorasi di kawasan timur. Kalau mau jujur banget sumber daya kan jadi lu menyalahkan kondisi geologi. Nggak juga gini. Waktu lo ngelihat Woodmac tuh pernah meranking kita dari sisi fiskal dan dari sisi sumber daya. Resources. Iya. Jadi waktu di ranking sama Woodmac sebenarnya fiskal we're not the best definitely. Tapi kita juga bukan yang paling jelek banget gitu enggak. Tapi kalau lo ngelihat sumber daya, ya udah dalam waktu sebulan. Sumber daya dalam artian apa ya? Biar jelas. Cadangan. Emang udah berapa dalam persen 10 tahun basin di timur yang dieksplor? Dalam 10 tahun terakhir, ya, tapi itu masalah yang berikutnya. Tapi dalam 10 tahun terakhir ada penemuan paling besar nggak selain penemuannya si Tomo ini? Kalau nggak ada eksplorasi nggak akan ketemu. Anjir nih kalau sampai ditonton. Kalau nggak ada, kalau eksplorasinya jarang ya atau eksploran jarang nggak dikerjain ya kapan ketemu? Oke, itu kita ngomongin Indonesia Barat ya. Nggak ada lagi resources yang paling gede mungkin kalau yang itu di diskon kan? Kalau yang di Andaman gue percaya, bukan yang Andaman yang punya lo juga sih. Kenapa ya? Bisa nggak sih? Nah itu punya talisman, Bisa nggak sih eksplorasi sebenarnya? Coba deh, yang agak serius dikit. Kalau yang di Indonesia Timur ya abadi masih menunggu dalam keabadian. Setuju lah, maksudnya sejak tahun 2000 berapa ya? Ya waktu Konoko drilling 100 juta tambah 100 juta di Indonesia Timur itu tahun 2009. MSEC. Enggak, MSEC itu di Selat Makassar. Nah, waktu itu setelah itu ada HES, ada Aru Mutiara Putih. Itu kan 100 juta. Terus ada HES yang Sinatur bonus 40 juta. Ya, emang sih enggak ada penemuan sih di situ sih. Enggak ada penemuan. Itu udah invest berapa bilion itu ya di situ ya. Waktu itu record breaking sekitar 1,5 billion waktu itu untuk exploration expenditure only di tahun 2012. Multinational company yang bisa. Jadi kalau kita lihat expenditure-nya dari 2012 ke 2022 itu kita tinggal 10% untuk exploration. Tapi expenses. Itu pernyataan yang bahaya juga sih. Kalau misalnya lu bilang itu resource permasalahan, nggak bisa diapa-apain. Karena kalau kita mau ngomongin, resource di Indonesia Barat, kan masih ada jalan lain kan ada 3. Jadi company itu kan semuanya shifting focus, bukan dari eksplorasi. Jadi tiap kali gue ketemu bapak-bapak baik di DPR, kementerian dan yang lain-lainnya, saya bilang, Pak saya ini makhluk langka. Karena saya tuh ngerjain eksplorasi. Gak ada lagi yang mau ngerjain eksplorasi sekarang, karena duitnya tuh gak ada gitu loh. Duit itu gak diturunkan ke eksplorasi. Investornya masih mau gak sih ngerjain eksplorasi? Enggak. Lo balik lagi ke filosofi masing-masing company. Sekarang nggak ada lagi yang eksplorasi karena kita lebih memilih untuk optimalisasi produksi yang udah jelas-jelas aja. Karena duitnya yang udah dari discovery jadi production. Gitu. Kayak company gue yang sit on, kita punya cadangan 6 billion barrel man. Company X ini. Iya company X ini ngapain lagi lo eksplorasi kan? Jadi cadangan tuh masa apa? Proven reserve. Yang tinggal diproduksi aja. Nah ngapain lagi lo eksplorasi? Dan eksplorasi kan sekarang lo semakin susah kan mau ngapa-ngapain. Kalau ada CO2-nya lo nggak bisa. Itu on top ya, top of kesusahan itu. Semua masalah-masalah hidup ini kan. Dan kalau lo lihat trennya sekarang untuk exploration tahun ini itu naik lagi, tapi
orang tuh lebih fokus ke high impact exploration. Jadi lo drill High satu impact well, exploration. lo drill satu well, oke lah 100 juta dolar di situ. Tapi begitu ketemu, lo ketemu giant. Yang exploration yang model-modelnya yang ketemunya 200-300 BCF kayak lapangan lo gitu udah enggak. Anjir. Tetap. Cut ya. Ya. Kan nggak disebutin nama Kan nggak company-nya. disebutin namanya, nama company-nya enggak, nama lapangannya Tai, juga tapi enggak. kalau mundur 5 menit yang lalu. Enggak, tapi sekarang gini lah ya. Gue setuju lah, maksudnya itu kan kayak jackpot lah ya. Lu kayak main judi jackpot, lu modal besar langsung ketemu besar. Tapi siapa yang mau sih kayak gitu sekarang? The majors, Siapa the majors? Exxon, Masih mau kayak gitu di Indonesia? Shell, nggak di Indonesia. Nah enggak luar makanya, kan negeri. ini kita ngomongin Indonesia ya. Gue nggak tahu kalau misalnya kebijakan negara lain kan pasti ada Sekarang tergantung. semua company yang ada di Indonesia sebenarnya sama kan ya. Semua Ini maksud gue semua balik Indonesia ke core area, semua masing-masing udah punya core area dan kita semua eksplorasi di core area masing-masing. Ya, Alex lah ya. Iya, filosofinya sekarang semua kayak gitu. Jadi kalau untuk yang Eastern ini gue lihat ada 2 company yang bergerak. Dan yang yang Sorry, 2 kenapa itu lu punya, masih ngomongin Eastern? karena Eastern yang belum dieksplorasi. Kan udah 1,5 billion. Ya itu kan kalau lo percaya sama one hit wonder itu kan. Ya Ya tapi enggak kan konsepnya sama lu One tadi. hit, One hit, one big. apaan? Yang tadi lu bilang High impact. high impact exploration, which is di Indonesia Timur, which is yang udah di 1,5 juta. Yang paling besar masalahnya sekarang untuk Indonesia Timur adalah monetisasi. Gue dari Kalau- tadi mikirin ini nih. Karena Rina sebutin punya resource 6 billion, company-nya apa ya? Lo Google aja kenapa? Iya, Kalau lo makanya. mikir lama, nggak bakal Sebutin sampai aja besok lo, nggak selesai. Nanti aja. Untung nggak masuk migas. Iniannya. Cuma dimarah-marahin doang. Gue cari yang mau dibiayain aja. Iya, migas nggak mau ngebiayain. Kan itu. Tadi kan main judi kan, kayak main judi kan. Enggak, ini spesifik kasus tadi high impact itu. Kalau judi itu haram ya. Kalau dapat pun haram. Sebetulnya tahun ini harusnya kalau misalnya Indonesia Timur itu bisa kebuka. Tahun ini. In the next, Enggak, maksudnya in the sorry, next 3 sampai 4 bukan tahun. tahun ini. Maksudnya saat ini Iya, bisa kebuka. ada tren untuk kita cari high impact wells, high impact prospects and leads. Enggak, tapi sekarang Indonesia Timur yang dibuka Yang jadi susah-susah. masalah, Warim. nah, yang jadi masalah sekarang tetap aja nggak ada yang mau ke Indonesia Timur karena masalah monetisasi. Masalah Selama- monetisasi atau Infrastruktur. masalah investasi? Nggak, monetisasi. Oke. Itu chicken and egg-nya di situ. Ini contohnya impact ya. Kalau lo mau nemuin apa? 10 TCF di sana, tapi mau diapain? Diangin-anginkan, kan nggak bisa. Oke. Jadi selama market di sana belum kebuka, Waktu monetisasi ini jadi permasalahan ya juga. iyalah 25 tahun men. Iya. Masa dia sama gue hampir sama Enggak, sekarang umurnya? investor itu, gue nggak tahu investor apa sih sekarang, bank bisa nggak sih jadi investor migas? Ya enggak lah. Nggak bisa ya. Itu mereka mau Private equity bisa, tapi private bukan bank. equity ya. Itu Tapi private equity juga kita udah ngelihat trennya waktu di 2014 waktu harga minyak collapse dan private equity berusaha masuk ke industri migas, itu collapse semua karena mereka nggak kuat dengan cycle-nya. exactly. Itu pertanyaan gue. Jadi mereka maunya sekarang industri yang Cepet balik. turnovernya berapa lama Betul. sih? Nggak roughly kalau untuk private equity Besok mereka gitu maunya 5 atau tahun 6 tahunan. 5 tahun 6 tahun. Cycle kita paling nggak 10 tahun. Udah Ya, itu oke. udah bagus banget. Oke, ini 5 tahun 6 tahun mereka masih mau ya. Bisa nggak sih kita jadi 5 tahun 6 tahun? Nggak bisa. Itu kan bukan sesuatu yang Kalau mustahil juga ya. konsepnya- Kalau lu bilang Mustahil. tadi, misalnya lu bilang maunya 2 tahun ya oke lah. Udah kalau gitu gua udah nyerah. Tapi kalau 5 tahun 6 tahun apa mustahil sih Mustahil. Mustahil. di Indonesia? Iya. Mustahil. Why? Lo udah Migas berapa itu tahun? memang Lo udah berapa siklusnya tahun lebih ngerjain panjang. POD? Iya. Lebih panjang. Kalau misalnya gitu emang harus long term. Mungkin makanya kalau disebut Rina itu yang bisa survive. Tapi yang kan bisa ada eksis, akselerasi. Cuman yang bisa eksis POD itu gua cuman akselerasi men. Timur Tengah. Terus gimana POD lo sekarang? Coba Ya itu kan diceritakan masalah nasibnya. direvisi. Tapi akselerasi loh. Ya 5 tahun nggak mungkin lah. Cuman bisa yang punya long term view, long banget kayak Middle East. POD gua kurang dari 1 tahun loh. Ya POD-nya pertama mulai aktivitas di nggak Iya. boleh disebutin ya. Jalan apa duitnya mulai jalan kan nggak di situ? Duitnya mulai jalan kan di tahun 2012 ya, itu ditandatanganin ya. 2012 atau 2010 malah. Ya sekitar Yang itu aslinya pokoknya. banget. Nah iya, ini aja berarti lo udah 13 tahun jalan tanpa hasil kan? Jadi cuman Middle East sama mungkin Norway. Iya, yang punya- udah jadi kayak pabrik. Yang punya Enggak, ini, tapi gua ngitungnya exploration. lebih dari saat discovery lah ke first oil apa first gas. Gue ngitungnya dari situ lah. Kalau masa eksplorasi mah gue nggak tahu lah ya. Enggak, lo Itu harus bisa ngitungnya full cycle dong.
Enggak, kalau full cycle agak susah. Ya nggak bisa lo ngitungnya kayak gitu. Memang nature Kecuali bisnis kalau migas tuh kayak gitu kan. Enggak, ini dari sini aja dari pertanyaan lo kan apakah itu mungkin? Kan ini kan private, kalau gua private setuju. equity punya nenek lo iya. Ini kan enggak, bukan. dari sini aja lah misalnya ya. Kalau private Dari equity-nya punya nenek gua kerjain. dari first Sayangnya nenek gue nggak punya private dari equity. discovery sampai monetisasi, nggak usah monetisasi lah, sampai first oil atau first gas berapa lama sih biasanya? Rata-ratanya nasional 12 tahun. 12 tahun. Nggak bisa. Private equity mustahil, pasti nggak bisa. Yang model seperti itu yang bisa mungkin yang ngandelin di ujungnya gede, gambling itu venture capital. Tapi venture capital mana mau modalin maunya eksplorasi, duit maunya balik ke 6 tahun. ke teknologi atau ke Betul. consumer Betul. internet Kalau consumer tadi, business. makanya yang datang ke si abang tuh mau ngutang rata-rata buat yang kayak workover. Nah oke, sekarang dengan keadaan kayak gitu ya. Terus gimana dong? Kalau itu udah selesai dong, udah bukan sunset lagi. Dia Ya mah kalau gue sih udah bisa pensiun. terbenam Kalau lo ini. gimana? Kenapa? Masalah lo Udah apa? terbenam ini. Ya kan udah bilang ini udah midnight. Tapi kata Ade, Ya kan, Ade waktu berarti itu kan- pernah kesini, TG itu masih satu angkatan di kita 85 orang. Terus mau diapain Satu gitu ya? jurusan. Gue- Terus bukan cuma di ITB aja sekarang. Iya, gue 2 bulan yang lalu waktu IP mau bikin acara Ghost to Campus, gue ke UI. Itu ada sekitaran kali 200 kali ya di ruangan itu ya. Ada TG sana. Ada teknik geologi dan ada geologi juga, ada geologi dan ada fisika di geofisika. sana, bukan? Jadi dia ada geofisika bumi, tapi itu banyak banget perangkatannya. Dan waktu itu gue tanya dari sini, dari yang ada di ruangan ini, kalian ada berapa yang mau ke industri migas? Itu kan sebenarnya tinggal ngangkat tangan aja kan ya. Jadi itu kayaknya jujur gitu kan. Yang ngangkat tangan tuh cuma sekitar 30% lah. Karena Di mereka ruangan nggak itu. tahu atau mereka nggak Kayaknya mau. mereka pada udah mau ke Tokopedia, mau buka lapak, which is itu lebih Enggak, berarti mereka realistis. secara sadar nggak mau gitu. Iya, kalau gue bilang sih mereka udah yang daripada gue kelamaan berusaha mencari kerjaan di industri migas, ya udah gue mendingan langsung switch aja dari awal. Udah nggak seksi lagi dong berarti. Gue sih Udah masih lama ya nggak kemungkinan ya. Lu aja yang Pasti lu ajak Bang Riza ke sana. biar Dan jadi seksi. tambah. Ini nih lulusan TG Kemal lah yang kalau itu Kemal. Iya, kita ajak dapat Kemal aja ADM. Tolong nanti kasih tahu Kemal suruh ke sana. ke industri migas. Tapi ya kan cowok juga di sana ya banyaknya. Tapi kan UI banyak cewek. Tapi enggak juga. Kemal itu lintas gender sih, kayaknya cowok-cowok juga menggemari. Kayak abang nih kan juga sebenarnya kan juga diam-diam menggemari Kemal kan ya. Lo kan juga, iya kan? Iya semua cowok, gue tuh tahu lah semua cowok-cowok 96 tuh juga bukan cuma sekedar sirik tapi mengagumi gitu. Jadi lintas gender dia itu. Enggak, tapi kalau misalnya itu berarti ya udah industrinya udah selesai gitu ya menurut lo. Udah kalau gitu ngapain lagi ada kemarin talk ini talk itu kalau Kalau lo kan masih punya cicilan sama kan? tahu kan iya masih ada. Ya udah. Ini handphone Kenapa lo? belum lunas ini handphone. Nah, kenapa lo nanya juga kenapa mesti harus ada? Enggak Selama lah, lo masih kalau punya selesai cicilan. enggak. Ya enggak, karena Masih akan kita ada. masih perlu mengadakan energi untuk negara ini. Iya. Yang mana sekarang kita tuh Enggak, menanggung. tapi kan berarti kan apa tidak tepat maksudnya kalau itu udah tahu terus melakukan hal yang jelas-jelas itu tidak mungkin terjadi. Kenapa enggak Yang ada tidak mungkin way terjadi ini around-nya enggak sih? apa? Enggak kan 1 juta barrelnya. enggak Kak, lu kan bilang permasalahannya adalah misalnya cadangan atau ya jadi investor udah nggak mungkin masuk. Terus waktu monetisasi berapa tadi 12 tahun. Lebih. Private equity udah nggak mungkin mau. Terus solusinya apa gitu? Kalau kemarin kayaknya Enggak semua masalah itu harus ada solusinya. No? nggak ada solusinya gitu kan. Ini cerdas. Sangkatan kalian kan. Beda Nggak, tapi kualitas. lebih tua dia. Jadi Beda kualitas. Tapi muka lo lebih tua. Nah itu tadi masalahnya. Nah. 78 kilo. 95 kilo ini begini. nggak ada nih. solusi gimana dong? Nah, seperti yang dia bilang tadi nggak semua masalah itu harus ada solusinya. Ya tapi kan Jalanin nggak aja. seru gitu ya. Ya kenapa harus ada solusi? Ini kan udah jelas. Sekarang concernnya lu di mana? Iya, Mo? apa? Concern lu Selain apa? cicilan lo masih Nah, banyak tadi. itulah. Pertama cicilan handphone tapi oke lah itulah cicilan handphone gua bisa alihkan lah ya. Tapi kan KPR ya, apalagi Cicilan mobil, mobil ya kan. Banyak juga ya cicilan. susah jadi kali hidup lah. kalau gue sih nyaranin sama lu, ini kan sunset nih ya. Atau kata si tante tadi Terbenam sudah ya kalau- midnight malah. Iya gitu terbenam ya. kan udah nggak ada mataharinya kalau ini. Kalau gue sih ngeliat teman-teman yang di oil and gas ini selama dia masa kerja di oil and gas itu cukup dia untuk Happy-happy ini ya. Maksudnya dia udah punya tantium yang besar gitu loh.
Di migas kalau ini nggak ada tantiem. Apa Itu namanya? orang bank itu Iyalah. Kalau di migas apaan? Seperti misalnya bonus ya. bonus ya ketika dia Siapa bilang check di in migas nggak ada bonus? Tantiem. Kalau tantiem kan Dan nggak tentu ada. Ini kayak dari direksi, spesifik. untuk direksi di bank gitu kan. Gue rasa itu udah cukup banyak dan banyak itu teller teman gue kalau ngelihat akunnya teman-teman yang di Anjir. oil and gas, wah gile. Lo nggak pernah di bank gue kan ya? Gue nggak pernah nabung di bank lo kan? Agak. Gak tau lu lebih tinggi kan? Iya kan? Apaan? Gue gonogininya nggak nyampe segitu bang. Lo gonogini aja segitu. Maksud gue pengen tahu juga tadi ke concern lu itu di mana gitu, maksud gue apakah lu concern mengenai Cicilan. keberlangsungan lu, Iya. apa yang lu akan lakukan atau apa Lebih gitu? ke Atau bukan ke masalah concern sih atau sebenarnya. masalah lu sebagai negarawan yang memikirkan hajat hidup masyarakat. Caleg Gitu. dia Lah itu kan. berarti lu bisa minta tolong tante. Atau sebagai caleg. Program kerja apa gitu. Ya kalau misalnya concern pribadi mungkin lebih bukan ngomong itu ya, tapi kalau ya gitu tadi benar sih sebenarnya. Kalau gue memposisikan sebagai negarawan yang memikirkan hajat hidup orang banyak terus Tapi kan lo bukan. kalau gue dalam posisi itu terus apa gitu kan? Ya pada kenyataannya gini ya, sekarang itu kita anggaplah industri migas itu untuk pasokan energi nasional kita menyumbang sekitar 30%. Kalau fosil lebih tinggi lagi karena ada batu bara di situ. Nah dari 30% itu nanti by 2060 itu kita nggak lenyap, tapi kita memang turun dari sekitar 30%. Jadi memang jadi targetnya itu akan 20%. tercapai net zero karena kita nggak ada produksi di 2060 ya? Bukan begitu. Enggak Oh lah. bukan. Lo lulusan mana sih? Kok kurang cerdas gini? Net zero-nya itu kalau gue sih menurut gue susah juga untuk tercapai sih. Kecuali di funding, dipinjemin just Katanya energy sih transition-nya ada. besar-besaran duit masuk. Tapi kalau kita sendiri yang harus modalin untuk Lu ke net zero, nggak duitnya dari mana? Kan masalahnya kan dilemanya kalau misalnya kita mau besar-besaran ke net zero, energi jadi mahal. Kita masih banyak orang yang akses ke energi murahnya. Energi murahnya susah. Itu termasuk batu bara juga dong. Ya, Iya kan? batu bara paling murah. Pabrik Dimana pupuk. PLN tuh semuanya Sebenarnya yang paling 50% batu bara. besar menyumbang tuh pabrik pupuk. Kau nggak usah bangun rumah lagi udah. Pabrik pupuk. Pabrik pupuk, pabrik semen. Oh semen. Tapi kan emang semen sama batu bara ini Jangan udah. jangan bangun rumah udah, jangan beli semen. Terus orang mau di mana tinggal ya? Rumah ke atas gitu, apartemen gitu. Jadi kalau net zero yang tahun 2060 itu ada catatannya. Kalau dapat pinjaman, dapat funding, disupport sama negara-negara yang lebih kaya katanya. Dengan Kayak JETP, dengan apa? inisiatif Ya untuk dengan just- pinjaman. Ya maksud gue kan ada inisiatifnya. jaminannya apa Nggak, gitu? Inisiatifnya yang setelah COP itu kan ada yang namanya Just energy. transition. Oke. Jadi itu harus adil. Bahwa kalau yang kayak susah kayak kita ini, negara-negara yang susah kayak kita ini harus dibantu. Karena ini kan masalah global, masalah lingkungan, masalah iklim itu masalah global. Jadi semuanya tuh harus berinisiatif kan. Yang namanya just energy transition itu harus adil, bahwa yang kalau yang negaranya susah harus dibantu gitu. Jadi yang negara-negara yang berkembang itu berhak mendapatkan bantuan dari negara maju. Nah, yang Kalau bantu untuk kita siapa? ada yang namanya JETP. Jadi salah satunya JETP itu harusnya membantu untuk kita bisa phase out batu bara, PLTB itu di phase out dan diganti dengan renewables, atau kalau yang apa yang kita kejar sebagai industri migas kalau bisa diganti dengan PLTG. Jadi kita menggantikan ya dari batu bara kita gantikan jadi gas, karena gas itu emissionnya cuma 50% dari batu bara. Oke. Gas kan clean Which is energy. Udah ada kan. Cleaner, bukan clean. JETP itu udah. JETP udah ada, tapi di-establish kemarin kantornya. sempat agak deadlock ya. Kayak pemerintah tahun depan tuh mewajibkan kan. Ada harus ada jadi berani kayak lah. enggak kayak Mana berani. KKP itu apa? Dari mana duitnya? Komitmen Kerja pasti. pasti. Iya. Jadi dengan model seperti itu harus ada KKP-nya untuk CCS atau CCUS, untuk ESG juga. Ngapain nembak kaki sendiri? Enggak. Itu enggak Gue yang wajib. dengar begitu. Pincang Enggak nanti. wajib. Belum wajib. Enggak, tapi Karena- anyway, karena tanpa CCS apa kondisinya tetap sama nggak sih? Maksudnya untuk apanya? Di sini maksudnya. Gue cuma pengen tahu
apakah CCS sama CCUS itu mengkontribusikan kesulitan ini apa? Atau Bang malah juga jadi udah jalan kesulitan malah jadi way gitu. out. Oke, jadi gini, kalau misalnya kalau ngeliat industri migas sekarang itu kan kita produksi kita tetap turun, investasi bisa dibilang turun, semua orang ngomel, mengeluh dan berkeluh kesah gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara nasional, oke kita memang kekurangan investor asing. Iya. Tapi apakah itu semua bisa di-cover oleh Pertamina? Itu gue nggak tahu. Tapi Nggak tahu atau nggak mungkin? Nggak tahu. Tapi kenyataannya adalah kita masih akan terus memproduksi migas selama kita bisa kan. Iya. Itu nggak mungkin Selama masih bisa even jadi 2060 di 2060 kita masih harus memproduksi migas. Selama masih bisa jadi duit. Betul. selama Kayaknya masih lu ada bukan duitnya. geofisicist udah lama. Jangan rekaman aja. Iya udah bisnis. Dia tuh ngomong geologis, geofisis itu kayak cuma 1 menit tadi udah. Iya 1 menit tadi di awal gitu. Udah kan. terus. Udah Terus ada juga yang ngerjain waktu gue ada Terus lagi. habis gitu beralih ke 3 kali pernikahan. Iya tadi. Ini yang PHE ketiga belum dibahas. PHE nggak jadi IPO kenapa? Ini genuine, Sedang jalan kan. ya kan tertunda kayak. Susah. Enggak, tadi jawaban lu belum selesai deh tadi ah. Enggak kalau pas gue tahu dia kayak menarik peminatnya itu yang susah. Mereka waktu Lu nggak tahu? apa feedbacknya gitu ya, tanggapannya tuh agak dingin gitu loh. oh. Kurang PGE kan lumayan sukses hitungannya kan? PGE PGE itu apa? Pertamina Geothermal Energy. Oh itu kan beda, geothermal kan ini. Jadi bawa Pertamina juga ya. Ya tapi geothermal kan renewables hitungannya. Ya. Semua renewables pasti inilah yang lebih seksi sekarang. Dan itu turun dari 1,2 juta ya barrel 1,6 juta. 1,6 ke 2 juta tadi. ke 600 kan ya. Itu apa? Kontribusi kau juga tuh pakai mobil banyak-banyak. Enggak, maksud gue sumurnya yang udah nggak produktif lagi atau gimana ya? Ya memang cadangannya udah habis. Habis Bang. gitu ya? Iya. Tidak tergantikan oleh Tidak cadangan terganti- baru. Betul. Reserve replacement itu nggak ada. Terakhir kali kita menemukan cadangan yang giant itu di tahun 2001. Apa 2021? Penyurip lah. 2000 berapa? Ya tergantung lo menghitungnya dari mana. Dari dia pas nyampe reservoir, pas digantung, atau pas benar masuk dan testing. Nah, tapi udah 20 tahun lebih. Tapi pertanyaan yang- belum selesai deh. Tadi jawaban lu apa sih tadi terakhir ya? Gue lupa. Lama Itu tadi banget way out Bang itu Urip. CCS CCUS. Oke, sekarang kan CCUS itu adalah license to invest buat kita, buat yeah, company-company exactly. yang harus Exactly, ya, license to invest. license to invest 1, 2 harusnya bisa dijadikan bisnis baru. Harusnya bisa dijadikan bisnis. Sebagai kalau kita menjadikan diri kita sebagai storage. Kata-kata harusnya Atau note it ya. Maksudnya siapa keputusannya siapa yang ada akan di- membayar kita? Orang yang mau mendump CO2 di sini, Siapa? Dari mana? Singapura, Jepang dan Korea. Itu kan 3 yang kita lihat paling closely kan sekarang karena mereka yang 3 itu udah determining masing-masing berapa nilai karbon dan berapa carbon tax dan kapan mulai diimplementasi. Dan itu yang 3 yang paling kita dekat jadi dari kita. TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah. Sequestration. Iya. Atau tempat pembacaan Al-Quran. Itu kalau siang-siang. Taman itu. Oh, taman ya, taman pendidikan Al-Quran. Nah itu. Pasti nggak masuk situ dulu. Gue juga enggak. Sempat sih. Gue sih Ditolak. enggak. Kalau ditaruh itu gratis. Jadi ditaruh. Ya enggak. Ya enggak lah, Enggak lah, gratis. gila lo. Lu kencing di SPBU aja bayar kalau nggak ada Erick Thohir itu. Lah jadi nggak apa hubungannya sama 30.000 per ton kalau misalnya. Berarti kita harus beli dong. Itu masing-masing sama-sama gini loh. Kalau lo ngomongin masalah 30.000 per ton itu adalah kita mengencourage orang untuk daripada lo bayar pajak, lo mendingan karbon lo sini, gue simpenin. Kalau ada tax incentive dari tempat dia memproduksi minyaknya. Kalau karbon tax itu sedemikian tingginya sampai lo betul-betul tidak bisa memproduksi karbon. Lo harus karbon itu mesti lo reinject. Kalau yang rejimnya carbon tax, kalau kita kan nggak carbon tax. Belum. Tapi nanti kita akan ke sana. Cuma itu the way out-nya. Tapi kita kan ada carbon credit. Belum juga. Buat apa Yang kalau 30.000 kredit di per ton sini? itu apa? Itu kan belum efektif. 2026 baru mulai. Kan itu kan Voluntarily ditunda. sudah efektif. Iya voluntarily. Tapi ini kan kita ngomongin bukan voluntary market tapi yang mandatory marketnya itu. Yang kita kejar. Kalau nggak bakal ada duitnya. Iyalah harus ada mandatory lah. Lu selama masih boleh kencing di samping tembok, kencing terus. Betul. Itu. Ya dulu kan jualannya pemerintah katanya itu ya harus di setup dulu infrastrukturnya, dites, makanya voluntarily dulu kan. Dan memang 30.000 memang murah. Ya 30.000 tuh kayak coba-coba lah. Asal Enggak, ada tapi dulu. mungkin itu yang dari Jepang tuh kan itu sih sebenarnya Jepang, Singapura apa tadi? Korea. Korea.
Nah, mereka udah ada rencana ke arah situ. Kalau lo lihat semua company yang mendukung inisiatif awal untuk CCS itu kan Jepang. Jadi mereka memang targetnya adalah producing only clean energy pas saat mereka net zero kan. Jadi mereka nabung udah mulai dari sekarang. Oke. Dan itu mungkin ya bisnis model Itu kan mereka yang model-model inisiatif tapi nggak pengumuman kan diam-diam aja. Itu kan sebenarnya dari tahun 2012 mereka udah mulai CCS pilot project. Gak kayak lu yang kebanyakan keramaian terus nggak jalan. Soalnya kan rame banget gitu loh. kita kan harus terlihat. Yang the biggest discovery in like 20 years gitu kan. Tapi terus udah. Kita balik ke Timur Tengah aja deh kayaknya. Di sana kayaknya nggak ada ngomong CCS. Ya udah berapa lama sih Cak? Kelamaan. Udah 2 jam. Wow, wih, lama banget. Ya, lapar juga gue sini. Iya. Serius lapar gue. Ya udah deh kalau gitu. Serius. Jadi ada yang mau belum? Apa? Kesimpulan. Tapi kan tadi udah jelas 3 kali ya Bang ya. Hat-trick. Ini masih ada yang rencana keempat nggak? Tergantung. Bini lo nonton nggak? Nonton silakan. Gak apa-apa. Hai. Ini kan gak live kan? Live lah. Enggak. Recorded. Kalau live diulang ya Bang ya. Iya dia bilang. Gak boleh publish. Oke. Ya wis. Kita edit dulu. Mau balik ya? Ya iyalah gue mau balik. Masa tinggal sini. Oke. Mau lo suruh jaga apotik. Udah tutup. Ya udah. Ya. Mana di penutupan Udah ini? tutup Terima jam kasih 12.30. Ibu Rina. Ya. Tante Rina. Nanti kalian gue kasih Bro Riza. ini lah ya white paper masing-masing satu. Biar agak pinteran dikit. amplop. Enggak. White paper CCS. Iya udah baca. Nggak kebaca lah. Ya presentasinya gue lihat yang waktu itu dipresentasiin di IPA tapi ya maksudnya udah bisa nangkep lah idenya. Ya jangan lu Bisa. tangkap. Gue aja nggak tahu nih idenya apa nih sampai sekarang. Lu tahu nggak ada white paper? Nggak tahu kan? Apa sih ide CCS itu? Nggak paham gue. Oke, anyway. Harus si Jeres gitu. Maka kesimpulannya gue harus jual saham gue yang batu bara dong ya. Ya batu bara Jangan. Batu bara jangan. Enggak ya? Jadi waktu gue meeting sama orang keuangan gitu ya, kan setelah dia tahu bahwa orang BKF yang gue cerita waktu itu, setelah dia tahu, ibu ini backgroundnya geoscientist, iya, kok nggak kerja di batu bara aja bu? Itulah Pak, saya juga kalau tahu dari dulu bakal kayak gini batu bara, ya dari dulu itu udah salah milih dari awalnya. Saham lo yang di Aneka Tambang jangan lo jual, kan? Saham lo yang di Adaro jangan lo jual. Ya. Kalau lo punya nomornya Haji Sam jangan lo hapus dari HP. Kalau ada itu udah nomor lebih Haji penting Sam lagi. jangan. Tuh. Itu penting banget udah. Gue juga pengen kenalan. Gue pernah lihat soalnya kan call sunset digantikan dengan listrik. Pas ujung-ujungnya listriknya juga ngambil dari PLN. Itu kacau. Kalau lo lihat RUPTL itu ya, itu suka-suka aja udah. Ya batu bara tuh tergantung makanya tergantung lo dipresentasiin di forum apa. Kalau forumnya masalah iklim gitu, oh iya memang di phase out di 2030 gitu kan. Kalau yang forum yang realistis gitu kan, yang lokal, masih ada sampai 2060. Itu tergantung kepentingan tergantung tergantung Tapi audiens. ini menurut gua nih paling berfaedah lah hari ini. Mungkin ada karena Karena ada gua ya. ya. Kalau ada lo jelas lo keep it order kan. Kalau ada gue juga Keep it order tapi nggak ada faedahnya. Faedah lah inilah. Bagus ini. Thank you ya Tante. Mana Kakak. penutupannya ini? Tante apa kakak sih? Anjir masih dibahas. Kalau sama Babang Gojek kakak, ya terserah lo maunya yang mana. Mana lu belum ada penutupan ini? Ya, tutup lah. Tutupnya terima kasih aja. Terima kasih Abang Riza. terima kasih. Lu kan udah biasa juga mau. Oke Ca, thank you Ca.